Oh iya. Oke, apa yang Anda Jadi ingin sampaikan? sebelumnya ini sih Pak, kemarin Hmm. kalau saya ini kan total kan kemarin ada 170.000 baris data Hmm. sama 50 kolom ya Pak. Terus kemarin kalau saya Ya, coba semua datanya itu lama banget ya Pak ininya, running-nya ya. Pak. Itu Terus yang pakai sudah, yang Anda pakai collab. Saya pakai ini Pak, Anda Jupyter Notebook, tapi kemarin saya coba di-collab sama aja sih Pak, sama-sama lama Pak. enggak, makanya enggak. Anda pakai pakai R apa pakai Python? Pakai Python Pak. Python yang offline-nya Aku apa yang pakai langsung yang yang offline Pak, di Jupyter yang Notebook. offline? Tetap Iya lama Pak, juga ya itu ya. tetap Berarti lama ya Pak. karena Karena komputermu pakai apa itu? Yang bikin lama kira-kira apa itu? emang lama Pak, karena kan, 50 data dan nanti kan, saya kan, harus one one word encoding buat variabelnya kan Pak, jadi nanti nambah kolomnya gitu Pak. Hmm. Jadi kan, Itu berapa lama komputasinya? Kira-kira kalau Anda running butuh berapa jam itu? kalau untuk kan saya ini Pak, prediksi Polystatus pakai XGBoost ya Pak, sama regresi Heeh. logistik. Nah untuk Itu XGBoost itu kalau model yang default itu cepet Pak, tapi kan kita harus setting parameter. Nah yang buat lama nih hmm. di setting parameternya ini. Nah, Nah, sekarang berapa lama Anda pernah running kemarin saya itu? tungguin tuh 4 jam juga belum selesai Pak. Hmm. Terus Padahal kemarin kalau Anda tahu yang mhm, namanya penyelesaian di numerik ada yang sehari 2 hari. iya Pak. Jadi jadi Tapi itu memang di era makanya sekarang kan di era yang namanya sudah masuk ke big data, maka kan harus butuh yang sekarang namanya high performance apa computing apa aja itu yang jadi makanya kenapa saya nggak ingin paksakan bahwa yang terutama untuk banyak baris ya. Jadi ada berapa? iya, tapi 150 ini Pak, apa, ribu. terus saya coba buat sampel gitu boleh nggak Pak? Jadi 10% dari Tapi data boleh itu justru diambil. itu. Jadi Anda tapi sampelnya secara random, Iya, jangan simple random dipilih-pilih. sampling gitu Pak, Jadi Anda kan dikasih nomor 1 sampai berapa? sampai 50, 150.000 170.000. kan? Iya Pak. Anda ingin ambil misalkan mungkin ya 10.000 dulu lah, biar atau mau 1.000 dulu biar ringan Saya kan. 10% sih Pak, ininya, Ya biar 10%-nya berarti 15.000 kan. Nah, itu 15.000. boleh tapi kalau bisa ngambil secara random ya. Jadi jangan Iya. ada ini kan. Nah, itu Jadi udah saya ambil random tuh hasilnya mirip-mirip sih Pak. Maksudnya, ya oke. akurasi dan lain-lain sama dari populasi itu sama Pak sebenarnya, Ya, berarti kan artinya asal 75%. sampel random biasanya secara statistik ya ada jaminan bahwa akan dekat dengan populasinya kan. Tapi kalau Oke, sampelnya nggak random ada kan karena sambil milih sendiri kan. iya Tapi kalau random kan semua punya kesempatan sama untuk terpilih. Nah, iya makanya kalau Anda sudah menggunakan yang sampel random, nanti ada nah ini lah karena pada saat di era big data kan kita punya keterbatasan teknologi kan ya iya Pak, komputer kita atau komputasinya misalnya kalau pakai apa R yang POSIT kalau yang gratisan yuk masih kemampuannya kan rendah tapi kalau tinggi kan berbayar makanya mahal ya lebih baik enggak kan makanya dulu saya juga ngalami yang gunakan itu ya maka kita kan statistik punya cara kan untuk mengatasi itu dengan yang kenapa kalau kita berusaha zaman teknologi masih rendah zamannya masih kalkulator mau data banyak banget ya kalkulatornya capek kan iya. nah di Itu era boleh yang saya ini ya Pak? ya, justru nggak Boleh apa-apa, Pak? justru ini tapi yang penting ada metodologinya, jangan Iya, asal tadi. Makanya itulah oke Pak. Anda punya populasi berapa, soalnya 150 ini Anda ambil teknik samplingnya. Makanya sebenarnya di statistik diajari tentang teknik. Maka Anda nanti nambahi buku literatur tentang teknik sampling ya. Iya, simple random sampling itu ya Pak? Random sampling. Ya, salah satunya nanti kan Oke Pak, tentang teknik sampling kan banyak itu iya apa pilihan-pilihannya. Anda nambahi literatur tentang itu karena Anda akhirnya nggak ngambil semua kan. iya Nah, Pak. paling nambah nambah referensi aja untuk memperkuat apa ininya. Oh Nah, iya nanti Pak, mhm, Anda boleh bereksperimen dengan hanya tadi berapa 10%-nya, tapi mungkin Anda nyoba dengan itu hasilnya yo nggak jauh beda. Berarti kan dari sisi iya Pak, apa dengan kita karena keterbatasan teknologi kan yang Anda miliki kan tadi karena kalau enggak berjam-jam wah lama sekali udah. mhm. Nah, kenapa nggak kita pakai teknik statistiknya kan yang ada? Oh, Oke kalau Pak, ada terus aktuarinya sih ya? Ada aktuaria ya apa iya statistik? Pak, aktuaria Pak, Aktuaria. iya Ada Pak. aktuaria kan? Karena otomatis dapat metode statistiknya apa ya yang ada tentang sampling ya? Di kuliah apa ya Anda dapatnya? Mmm, Karena kalau yang statistik kan dapat metode tentang sampling. kayaknya Kalau belum dapat aktuaria secara nggak dapat kan? materi Pak, belum sih Pak. Nggak ada di kuliah kan? Nah, berarti Anda harus Iya, nambah sendiri.
maksud saya itu loh, Anda baca Iya. sendiri nggak apa-apa itu. Nggak harus ikut kuliahnya gitu kelamaan. Maksudnya sekarang kan yang penting Anda butuh satu lagi landasan teori tentang teknik sampling. Kenapa kita butuhkan itu? Karena saya nggak bisa dengan running berapa tadi yang sebelum itu membutuhkan waktu yang panjang, dengan itu kan jadi lebih pendek. Berapa lama kalau setelah pakai 10%-nya? Itu 4 jam ya main kayak Pak, tak tinggal Enggak, tidur kalau Pak. yang sudah pakai samplingnya itu Oh, kalau berapa sampling lama? lebih cepat Pak, paling cuman sekitar 15 menit, 10 menit gitu Pak. Nah, itu kan hemat kan? Iya Dapat Pak. hasil yang nggak jauh beda, tapi Iya Pak. waktunya lebih cepat kan. Nah, ini Iya. nanti untuk pembelajaran pas Anda kerja, bosmu setelah nunggu, saya kasih waktu 1 jam, Anda running 4 jam, yo bosnya sudah marah-marah kan. Misalnya Iya kayak Pak. kayak Saya nah boleh inilah suggestion maksud nggak Pak? saya, Anda sebagai orang di yang aktuaria kadang peralatan stunting kan nggak lengkap. Makanya harus nambah sendiri pada saat situasi tertentu itu. Karena kan nggak mungkin ambil semua kuliahnya. Nah, sering saya ingatkan bahwa di aktuaria UGM kan beruntungnya dilahirkan dari statistik. Maka statistik kan punya punya kelengkapan alatnya kan lebih banyak. Tapi memang kan nggak harus Anda ambil kuliah kan. Dari belajar sendiri itu bisa itu. Oke, berarti Anda sudah dapat solusi kan tadi. Iya. Nah, nanti silakan mulai kerjakan. Iya Tapi Pak, kalau udah bisa saya coba sih memang, Pak. Boleh saya ya, sharing nggak Pak? ya oke silakan. Kalau bisa eksperimennya jangan cuma satu apa dua ya, biar apa bisa Iya Pak. memperlihatkan kalau pakai 10%-nya pun asal random, ternyata hasilnya nggak jauh berbeda, misalnya kayak gitu. Pak, ini untuk yang apa namanya, saya coba di 10% data ya Pak. Itu tuh saya Iya, ada kendala sih Pak, memang dari kemarin tuh, akurasinya seputar 75, 76% ini sih Pak. ya. Kalau Nah akurasi ini kan masalahnya di datanya sama iya Pak, metodenya, bukan mhm, gara-gara sampling. Yang penting karena gara-gara sampling iya, hasilnya itu sama deketnya gitu loh. Coba kalau karena ini mhm, kalau hasil ini kayaknya dimaksimalkan kecuali Anda harus ganti metode lain kan, tapi kan nggak mungkin lah. Sementara ya udahlah puas di sini dulu nggak apa. ini udah Berapa termasuk yang 7 machine learning yang paling baik ya Pak, soalnya Pak, saya coba. Memang ya mungkin udah. tadi datanya paling mentok segini. Terus ini sih Pak, saya udah coba, usaha untuk gimana, apa sih yang terjadi kok bisa akurasinya segini. Un Nah itu Kalau untuk yang samplingnya Anda nyoba berapa kali ini? Anda mengambil 10 berapa kali sampling? Hanya untuk membuktikan bahwa hasilnya ya memang segitu gitu. Anda sudah untuk nyoba berapa ini? untuk sampling ini sih Pak, maksudnya, kalau di sini kan kita random sampling aja sih Pak. Jadi kita mau ambil 10% dari datanya, ya udah nanti dari sini komputasi dia random sampling sendiri Pak. Oke, oke. Iya, Terus Anda kan lakukan lagi misalnya yang tadi kan 15 menit, Anda bikin lagi. Kan mhm. mungkin datanya beda kan, tapi Anda nggak perlu perlihatkan list datanya kan nggak Oh, apa-apa. Tapi ini Pak, hasilnya ya hampir sama kan? kalau kalau random step tuh random dia akan mirip-mirip sama sih Pak datanya, karena nanti di sini ada random step, random random step itu buat ngunci kerandoman data gitu loh Pak. Jadi kalau misalkan random state-nya saya tulis 42 gitu, nanti keluarnya juga data yang itu Pak. Jadi di-random, Ya, dikunci randomnya. ya tapi kan maksudnya kalau nanti pengujinya Anda kan ada orang statistiknya. Oh, Anda dengan itu, nah makanya nanti dasar teorinya tolong diperhatikan ya nanti ya dasar teori tentang teknik sampling ya Oke Pak, supaya ini Anda bisa ditambahin itu jawab ya? itu tidak dengan kayak tadi karena apapun Anda belum pernah kuliah kan mesti akan nggak punya gambaran yang namanya sampling kan, ya kan karena kayaknya nggak ada kuliahnya ya di yang aktuaria ya tentang sampling ya Iya, nggak ada sih Pak. nggak ada ya makanya Kemarin Anda coba cuma baca saya ya coba buku. yang ini sama yang full, soalnya hasilnya sama aja gitu Pak. Jadi kayak saya melihat, ya udah saya ambil yang sampling aja Nah karena ya bisa tapi kan ini kan bisa utuh. namanya dengan empirical kan tapi dengan Iya Pak. teori maksud saya itu loh, Oke Pak. namanya teori itu artinya berarti Anda harus baca bukunya kan. Iya Pak. Anda sudah baca buku tentang teknik sampling belum? Baru lihat-lihat jurnal sih Pak, Ya, metode yang yang buku itu bagus itu. ada, buku teknik sampling. Kalau yang statistik itu kebetulan semester ini saya ngajar juga tentang metode sampling kan nanti ini. Walaupun yang survei itu. Terus ini sih Pak, Yang kan minimal saya untuk nambah pengetahuan Anda bahwa mhm, di dunia statistik itu biasa yang namanya pakai sampling. Karena statistik lahir zamannya komputer belum canggih kan. Kalau sekarang kan apa-apa senangnya pakai data yang besar banget karena udah komputernya mampu. Pada zaman belum komputer mampu, statistik banyak cara untuk mengatasi itu. Nah ini yang sekarang kan Anda sudah melihat kan, daripada kerja 4 jam lebih, 15 menit hasilnya sama, ngapain kan? Nah itu, yang penting tapi Anda seharusnya Anda baca teori itu ya. Nanti baca, tambahi di dasar teorinya bab 2 tentang teknik sampling ya. Bab 2 Anda berarti nanti nambah tentang sampling ya, biar Anda iya. tahu tentang
bahwa dengan sampling pun kita bisa efisiensinya tinggi. Tidak harus dengan, ya seperti Anda kalau mau beli makanan kan, Anda kan kadang ambil nyicipin kan, tapi Anda menyimpulkan, wah enak ini, gitu. Iya, Pak. Terus Anda Terus ini beli, sih, gitu. Pak, kendalanya ini sih, Pak, kan saya buat, model awal dulu kan, Pak. Nah, itu dia, kan kita prediksi untuk kelas 0 sama kelas 1 ya, Pak. Nah, untuk precision-nya juga oke di sini, maksudnya, rata-rata dengan segitu kan, Pak. Dan yang agak kendala tuh di sini, Pak, bagian recall-nya ini. Di kelas 0 tuh dia recall-nya 95, di kelas 1 recall-nya 24 gitu, Pak. Nah, eee, bedanya precision sama recall ini kalau diklasifikasikan precision seberapa benar prediksinya begitu, Pak. Terus kalau recall kan seberapa besar dia bisa menangkap semua kelasnya gitu loh, Pak. Nah, ini terjadi mungkin karena ini kan imbalance data tuh loh, Pak. Jadi, data tidak seimbang pada kelas 0 sama kelas 1. Jadi lebih banyak kelas 0-nya. Jadi, Nah, ini Anda sudah menggunakan teori yang imbalance belum? udah sih, Pak. Nah, Ya. kemudian karena ada kayak gitu, saya coba nih, Pak, buat, gimana caranya untuk mengatasi imbalance data tadi. Terus di sini Oke, saya coba sekarang gini, setiap mhm Anda ingin ngatasin apa-apa, mhm. tolong ingat teorinya ya. Jadi Anda Iya, udah, itu Pak. jangan, pokoknya setiap itu Anda punya ide kan, saya ingin, wah ini ada imbalance. Langsung searching aja teori tentang imbalance. Terus Anda Iya. taruh juga di bab 3 ya. Jangan lupa ya, karena sering terjadi teorinya di bab 3 itu nggak support untuk bab 4. Bab 4 kan Anda melakukan macam-macam kan di sini kan. Ketahuannya pada saat diuji, ditanya gini, mana teorinya? Ya biasanya banyak yang melakukan kayak gitu, itu bukan jawaban itu. Iya, Pak. Maka Nanti Anda harus berantakan, Pak. setiap itu jangan lupakan teorinya ya, taruh di bab 3 kalau yang kayak gini. Iya. Karena itu teori terkait Anda waktu ingin menganalisis ini kan dengan XGBoost-nya. Karena kadang itu akhirnya, nah ini sekalian ada kerja bab 4, setiap Anda bab 4 punya ide mengatasi data Anda itu tadi, ada ide teori, teorinya langsung ditambahkan di bab 3 ya, walaupun nanti merapikannya nantilah itu. Tapi jangan lupa itu, selalu Mhm. kayak gitu. Iya, Pak. Karena Tapi ini ini, Pak, kendalanya ini, Pak, kan ya, saya udah coba di Smooth ya, metodenya namanya Smooth, Pak, Small Minority mhm mhm, Oversampling ya, Pak. Terus mhm saya mhm, coba nih, nah di kendalanya di sini mungkin dari segi recall dia naik, Pak, jadi 0,3 sama ya, error score naik. mhm Tapi mhm. kalau saya baca itu, semakin nanti recall-nya tinggi, nanti akan mengorbankan precision-nya gitu, Pak. Jadi dari awalnya yang dia 67 precision-nya di kelas 1, Nah, dia itu jadi namanya turun gitu, kalau, Pak. nah, di statistik, di matematik namanya mencari yang optimal. Saya Oke, ingin ini, tapi ingin ini jadi berakibat ini, namanya tarik-menarik kan. Nah, itulah namanya iya. nanti mencari optimal Terus ini sih, Pak, strategi. Tuh. nah yang kedua tuh ini sih, Pak, kita bisa lihat di tren akurasi yang di model awal tuh dia 77, terus di tes akurasi sekitar 76. Nah, kemudian Mhm, kalau di smooth ini di data tren dia tuh 0,86, Pak, sedangkan di tes akurasi dia 75. Jadi ketika mhm. kita melakukan smooth di sini tuh overfitting lebih terjadi gitu loh, Pak, di sini. Itu sih kendalanya, Pak. Jadi saya Nah, terus bingung jadi Anda milih milih yang yang mana. mana? Milih di smoothie, nah itulah Anda harus paham datanya. Ruginya recall-nya rendah sama akurasinya. Akurasi menunjukkan apa, kalau recall menunjukkan apa. Nah, itu untuk menyebabkan saya ngambil resiko yang mana, lebih baik meninggikan akurasi tapi recall-nya rendah, atau saya ingin mengejar recall-nya tinggi tapi ini, seperti orang mencari apa namanya itu, kalau dua kepentingan terjadi itu, kebetulan dia tidak Iya bisa sih. sama-sama dinaikkan semua itu. Mhm. Nah, Anda harus punya argumentasi lagi di sini terkait dengan datanya tentang apa datamu itu? Kalau saya prediksi ini sih, Pak, jadi polis asuransi rumah itu dia akan lapse atau enggak. Nah, Nah untuk itu lebih lebih mengejar akurasi apa mengejar recall menurut kalau Anda? menurut saya dan juga saya baca literatur itu lebih bagus di recall-nya, Pak, karena kita nggak apa-apa Oke, prediksi salah ketika misalnya nih polis aktif itu diprediksi menjadi mhm, lapse, karena mhm kita mhm, masih nggak apa gitu, Pak, aktif tapi diprediksi ya, jadi lapse. Tapi akan oke. bahaya ketika nanti prediksinya, polisnya itu lapse tapi diprediksi jadi aktif, Nah, oke. gitu. Nah makanya Nah, itu nanti juga mhm, sama ingat tentang, Anda katakan baca di mana, ingat juga referensi tadi yang mengatakan bahwa dalam konteks seperti ini lebih penting recall daripada akurasi, misalnya kayak gitu. Tapi tolong oke, ada argumentasi akademiknya ya. mhm, Ingat, statement tadi di jurnal siapa atau di ini siapa, tolong ingat harefnya ya, supaya pada oke. saat nanti kita susun ke pustaka, pada saat kita bahas itu argumentasinya bagus. Mhm. Karena Terus kan ini, argumentasi Pak kayak gini di depannya pembimbing nggak apa-apa, ngatakan sudah saya baca di ini. Tapi iya, kalau untuk penguji mesti akan mengejar di mana kamu baca ya,
Ini Oke, ya, Pak. kan tadi saya percaya aja kan, Anda Mhm. sudah baca. Terus ini, Pak, karena Oke, tadi 2 tadi hal ditutup nggak bisa, saya coba lagi, mhm, Pak, satu hal lagi. Kita mhm, tambahkan parameter scale post weight tapi tidak kita smooth. Jadi mhm, mhm, scale post weight ini adalah salah satu parameter di XGBoost untuk, lebih menyeimbangkan, balance data gitu, Pak. Nah, mhm, kemudian kita lihat di hasilnya, dari segi mhm, akurasinya, akurasi total itu mungkin lebih rendah daripada kedua yang tadi, Pak. Yang lain kan 75, mhm, ini tujuh puluh dua mhm. koma sembilan tujuh tiga gitu. Tapi di Recall-nya sini naik. kita lihat recall sama precision-nya lebih balance, Pak, 51, 50, 50, precision-nya Oke. yang 0, 81, 82, 81, gitu sih, Pak. Jadi Jadi nggak aja kan nggak jomplang banget ya dengan yang tadi waktu itu iya. kan tinggi, yang satunya rendah kan. Ya, ini dia di 6 sama 3, ini dia lebih ke balance lagi Oke. 5 sama Ya 5. oke, Jadi saya kira udah gitu bagus sih. eksperimen Anda ini yang namanya orang meneliti kayak gini, jadi mencari karena setiap data yang Anda hadapi bisa juga mungkin kasusnya beda kan. Nah ini ya tadi referensi yang Anda baca juga namanya ada scale post B, mungkin ada lagi kayak yang lebih baik lagi misalnya lah tergantung Anda tadi searching-searching lagi kan mungkin dapat ada enggak, tapi kalau sudah waktunya ya nanti akhirnya berhenti di sini nggak apa-apa Bang, Anda masih untuk kepentingan S1 kan nggak apa-apa lah itu. Oke. Kalau Anda nanti ingin mencapai yang paling puas kan mungkin harus mengembangkan metode-metode itu kan. Tapi berarti ada berapa tadi semua itu sudah dicoba, terus apa lagi yang ini masih Anda masih nyari lagi nggak yang lebih baik lagi? Ya, masih cari-cari lagi sih, Pak. Terus kan saya juga tujuannya bandingin juga sih, Pak, sama yang Iya, terus? di regresi logistik. Mhm. Yang Yang i tetap masih lebih baik apa enggak dengan yang regresi logistik? kalau kita samakan dengan perlakuan yang tadi saya tambahin apa, class weight ini tuh, Pak, dia Mhm, agak ini juga sih, Pak, agak bingung juga trade off-nya, Pak. Jadi kayak misalkan dari segi akurasi nih, kalau dilihat di regresi iya, logistik, dia 0,68 kan jelek ya, Pak, di bawah 70%. iya. Tapi dia di sini akurasinya total bisa 72,973 gitu, Pak. Tapi di Terus satu sisi dia, recall-nya lebih baik 0,64 begitu, Pak. nah ini mulai Iya. kan terjadi kayak Iya, apa, trade off-nya agak eee dilemanya di situ sih, Pak, jadi bingung. ya memang gitulah, bahwa pada saat kita namanya orang lagi kerja ya kayak gitu, data kita nah Mhm, data makin ke sana makin kompleks, nah makin membikin jadi karena apa, variabel yang dilibatkan makin banyak, ya kan, itu sudah membikin jadi biasanya tidak sesederhana kalau variabelnya sedikit, gitu. iya. Anda boleh bereksperimen di situ, misalkan variabelnya tadi kan berapa ada ini saya ambil sebagian aja, Sudah, nah Pak, saya nanti udah lakukan filter selection pakai ANOVA test ya, Pak. itu Jadi yang signifikan saya ambil buat jadi model gitu, Pak. tetap juga masih gini kan, Iya, semua masih udah saya cleaning sih, bisa. Pak, dari data, outlier, dan lainnya udah saya cleaning, terus baru saya sampling, habis itu baru saya modeling, gitu sih, Pak. Ya oke, berarti kalau untuk ini yang khusus apa, ada 2 metode ya tadi ya, yang Iya, XGBoost jadi kan sama saya satunya apa? Yang membandingkan kinerjanya gitu loh, Pak. iya, Regresi itu logistik yang sama ini, XGBoost. XGBoost, Mhm. sudah maksimal itu yang Anda dari yang Anda sudah pelajari kan? Ya sejauh Jadi ini ya, tapi dari ya segi oke, akurasi memang tinggi XGBoost-nya, tapi dari segi recall-nya aja, itu lebih tinggi mhm. ini. Tapi dia recall-nya tinggi, dia precision-nya jadi kecil banget, jadi cuman Nah nanti inilah 44%. yang saya harapkan nanti di bab 4-nya Anda bikin kayak semacam tadi, Penjelasan summary trade off dari gitu ya, Pak? sisi itu kayak matrik namanya apa ya, Confusion matrik matrix misalnya. perbandingan iya, konfirmasi matriknya, terus setelah itu nanti di kesimpulannya Anda bikin yang bagus ya, yang tajam bahwa memang dalam kasus ini tidak ada yang apa, bahwa salah satu metode itu lebih dari segalanya lah itu, Iya, ada tetap maksudnya ada plus minusnya gitu ya, Pak? betul. Nah, Oke, oke. itulah yang justru menariknya nanti dari kerjaan Anda ini memberi pembelajaran orang-orang yang mungkin, wah pokoknya ini nggak selalu bahwa kita menghadapi kenyataannya seperti itu, karena data kan sekarang makin kompleks kan. Jadi, walaupun Anda sudah memfilter, meng-cleaning kan sering terjadi kan itu di orang-orang Iya, melakukan kayak gitu. mhm. Tetap aja masih ada, nah, akhirnya adalah untuk orang-orang yang periset ini yang kalau jatahnya kan yang S3 itu harus mikirkan, mungkin perlu mengembangkan metode baru kan misalkan. Nah, itu kan urusannya yang S3. Kalau S1 kan enggak lah, kita pakai yang ada aja. Tapi Anda sudah maksimal kan ini? Mencari paper, mencari ini, tambah itu sudah menurut Sementara saya sudah sementara poin. masih masih, Pak. Saya juga coba Iya, ngulik-ngulik lagi siapa tahu lebih nah bagus. iya. Artinya kan yang penting Anda kan mencari apa yang ada. Anda Mhm. nggak mungkin
mengada-ada karena levelnya masih S1 kan. Kalau S3 memang berusaha mengada-ada kadang, walaupun resikonya belum tentu lebih baik gitu. Berarti maksudnya dengan akurasi seperti ini, pengambilan seperti ini, yang penting saya merujuk pada sumber tertentu gitu nggak apa-apa Pak berarti? Betul. Yang penting Oke. sudah secara akademik Anda mensupport dari para Oh orang iya, yang jadi apa karena yang pada saya saat dia laku menemukan hmm, metode ini XGBoost mungkin pada saat untuk data apa dan itu mungkin bagus sekali misalkan kan dia pada saat itu. Anda dapat nggak paper XGBoost pertama keluar? dapat Pak, udah ada sih Pak. Saya Tahun buat ini tahun berapa ya? XGBoost keluar tahun berapa itu? 2021 kalau nggak salah Pak. Waktu itu ininya dari sisi akurasi presisinya berapa ya? Masih ingat nggak Anda yang Anda dari situ? Dia lebih ke 70 berapa ya ROC ini. Ya makanya ini perlu nanti hanya untuk ini aja bahwa pada saat orang mengenalkan pertama itu aja berapa persen. Yang Anda sekarang sudah gini dengan berbagai namanya melakukan hibrid kan, menambahin ini, nambahin ini. Itu aja sudah masih di sekitar itu. Nah, mungkin menarik untuk kan orang ingin tahu pada saat dia pertama menawarkan metode itu, seberapa sih sebenarnya pada saat itu. Ini sih Nah, Pak, ini nanti perlu langsung ke sini loh. kalau ada Nah, coba, ya coba. dia nggak ada jelasin ini sih Pak, akurasi berapa Oh, sih. Tapi dia cuman nggak kayak ada bentar, cuman kayak ada biasanya dia AUC tetap gini-gini sih Pak, AUC. kalau oh dia hanya menunjukkan dari sisi ini Iya, apa tapi secara saya statistik juga kan. ada AUC-nya sih Pak. AUC-nya ini Iya. di sini Berapa kalau AOC Anda dengan ini? Yang Anda? saya ini Tadi kan berapa? 73% sih Pak, Oh, tadi 7,4. 80-an ya? Tadi Iya 80-an kalau salah 83 Pak. tadi ya? Iya Pak. Ya oke lah, nggak terlalu. Berarti memang metode ini waktu ditawarkan pun tidaklah istilahnya eh, sudah di posisi yang tinggi banget kan. Artinya dia ya masih. Karena memang statistik kenapa selalu berkembang? Karena selalu mendapat tantangan baru dari data yang ada. Biasanya orang-orang seperti itu. Nah, nggak Iya apa-apa. Pak. Yang penting ada setiap itu ada argumentasinya. Makanya kenapa saya minta kemana daerahnya di pada saat dikejar di ujian Anda akan menjawab dengan cepat. Ini loh dasarnya. Kayak tadi Anda nambahin apa smote, menambahin apa tadi Iya. yang Ada saya lihat. justifikasinya gitu ya Pak? Ya, betul. Tapi Oke oke. justifikasi akademik. Jadi ada referensi papernya bukan yang jangan sampai jawab pokoknya pernah saya baca. Saya pernah lihat di internet itu nggak bisa. Yang penting linknya Anda tunjukin kalau memang untuk itu. Kalau, nah saya sering kalau nguji sering nggak percaya kan. Mana yang Anda baca saya bilang itu. Nah, dia lama nyari, ya kadang ternyata yang ditunjukkan nggak. Nah, kayak yang tadi Anda memperlihatkan kan, Mhm, langsung ke ini ya kalau Pak. saya kejar ke situ gitu. Ya oke. Nah, nanti Anda tinggal mulai tuliskan aja lah saya kira pencarian Anda. Anda ingin mau selesai kapan? Apa memang Anda masih ingin 1 semester? Ini Pak, rencana Desember aja Pak ujiannya. Saya mau Ya kuliah sudah, lagi sebentar Pak. Anda masih mau ambil kuliah ya? Ambil apa mata kuliahnya? Saya ini Pak, mau Oh kebetulan iya, yang mau kemarin ngulang ngejar. mengulang matkul biar lebih bagus gitu loh Pak. Ya oke, berarti kalau Anda masih masih nambah mata kuliah, Anda masih bisa bereksperimen banyak berarti kan untuk risetnya Iya ini. Pak. Tapi tetap jangan lupa tetap ditulis lah itu semua. Karena gini, hasil eksperimen Anda ini menarik untuk dituliskan dalam skripsi ya, karena Anda banyak sekali melakukan eksperimen tadi nambahin apa, Iya malah Pak. sambil karena Anda masih ambil kuliah, berarti kan Anda nggak ingin buru-buru ujian kan, Enggak berarti sih Pak, masih iya. masih punya waktu Waktu untuk Anda, tapi setiap apapun yang Anda lakukan, tolong didokumentasi, masukkan ke skripsi ya, soal merapikannya nanti lah. oh iya Pak. Jadi kayak tadi haretnya untuk justifikasinya Anda ambil dari siapa, tolong taruh-taruh dulu supaya pada saatnya nanti mulai menyusun skripsinya, skripsi kan kayak semacam reportnya kan, Anda bikin argumentasi ini, justifikasinya ini, itu serba, ya kayak tadi yang Anda sampaikan kan sudah cukup bagus lah untuk anak S1 untuk membuat argumentasi yang akademis ya, tidak hanya apa punya saya pernah lihat, saya pernah baca itu kan sulit di apa justifikasi bahwa mana ini baca di mana. Nah, ini sekarang Anda kan sudah tadi kenapa kalau setiap saya kejar Anda juga dapat dengan baik ya saya kira udah. Nah, karena Anda nggak buru-buru lulus ya, tapi tetap tidak berarti Anda terus nanti setelah kuliah nyantai ini enggak ini ya selesaikan aja ya walaupun saya nggak tahu syarat untuk ujian skripsi kayaknya masih boleh ambil kuliah enggak ya? Anda coba nanti cek di prodi ya, aturan terbaru ya. Kan kalau boleh ujian skripsi dulu kan pilih ujian dulu gitu. Tapi Anda mungkin tidak langsung untuk selesai ya. Seingat saya kayaknya Anda satu mata kuliah ya ini ya, semester ini ya? Halo?
Sorry Pak, tadi lost connection ya Pak, tadi laptop saya. Lah Iya. makanya kok kayak hilang, makanya tadi Anda hilang. Iya, Enggak, nanti cari tahu eee, Anda ambil mata kuliah cuma 1 ya semester ini? 1? saya 2 Pak. Iya, Satunya sama Pak Gun juga kok, Matvin saya apa? ambil Matvin 1. Oh oh masih ngulang. Nanti tanya ya, saya nggak tahu aturan kalau boleh skripsinya diuji dulu walaupun masih kuliah, itu kalau boleh saya milih supaya nggak lupa ini loh. Karena gara-gara nanti Ini coba ya Pak, di saya udah tanya boleh? nggak boleh Pak, jadi harus Ya. UAS dulu, harus sampai ujian akhir baru bisa ini. Oh, ya tetap harus Desember kan Anda berarti kan? Iya Pokoknya setelah apa sudah berarti kan kemungkinan paling Desember Anda kan. Tapi iya menurut saya ini jadi nggak apa-apa itu loh maksud saya, tapi ujiannya yang diundur itu. Jangan sampai maksudnya gini loh. Kalau tinggal nulis itu juga jadi penyakit kadang. Kayaknya tinggal nulis kan. Ah nggak apa-apa lah, ini sudah nanti saya biarin dulu saya mau fokus kuliah. Lebih baik Anda tetap tulis ya di skripsinya itu ya. Supaya jangan sampai nanti kalau ini terbengkelai, tertunda, nanti jadi mangkrak, malah nanti pas Desember ternyata untuk nulis butuh waktu lama gitu. Ya, karena ternyata nggak boleh ujian kan tetap kan ini, karena ada ambil kuliah ya nggak apa-apa. Tapi Anda masih semester 7 ya? iya masih semester 7 Pak. Jadi saya Ya oke rencana lah berarti. ngejarnya ini sih Pak, maksudnya tahun depan awal tuh udah lulus gitu loh Pak, jadi Ya oke, nggak ya buru-buru. udah berarti saya kira tapi ini tetap dikerjakan ya, jangan Iya ditidurkan Pak, ya, karena nanti sibuk kuliah loh ya. saya Ya tiap hari walaupun ini, tiap minggu bimbingan, ya oke lah. iya Pak. Karena Anda ambil 2 kuliah lumayan sibuk besok karena ini mumpung belum kuliah, Anda finishing, maka nanti alokasikan waktu. Kapan ngurusi ini, jadi anggap aja Anda ambil 3 kuliah kan, ngurusi kuliahnya nanti kan ada tugas. Ini kan, ini pun Anda tetap upgrade terus itu. Terutama apa, supaya jangan sampai kehilangan ini momentum yang kayak tadi Anda lagi asik memahami kan. Nanti kalau sudah dilepas biasanya terus mendingin itu, nah itu yang saya nggak inginkan. Jadi jangan sampai akhirnya apa skripsinya terbengkelai itu. Ya oke saya kira udah bagus dari perkembangannya untuk Anda itu apa Nanti berusaha saya buat memaksimalkan. ini lagi Pak, coba-coba lagi meningkat atau enggak gitu sih Pak. Tapi Ya semenjak kalau masih ya kan Anda mesti ya, punya waktu. Maka tadi kan saya tanya kalau Anda sudah mau ingin ujian Agustus ini sudah cukup. Kalau Anda kan masih punya waktu panjang ya silakan memuaskan diri dengan nambah pengetahuan kan ya nggak ada jeleknya kan. ya, Ya bagus saja. Tapi kalau dari sisi ininya kerjaan Anda sudah bagus, tapi kan Anda masih punya waktu untuk membuat lebih bagus lah gitu kan. Ya nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan lupa ditulis ya, didokumentasikan ya. Jangan hanya Anda asik di komputasinya lupa mendokumentasikan ke overleaf-nya ya. oke Pak. Tadi sudah di overleaf belum Anda tadi? Saya Masih overlift tuh sampai masih di teori aja sih, Pak, sampai metodenya sih, yang apa, eksplorasi datanya ini belum saya masukkan sih, Pak. Nah, mulai masukin aja, soal merapikannya nantilah gitu. Yang penting Oh, masukin, kasih komen-komen, nanti merapikannya nanti. Yang penting jangan sampai masih di media apa Anda pakai collab kan ini ya. Ini mhm, mirip yang kemarin ujian mosok lembar jawabannya kan sampai tadi obrol langsung jawabannya cuma semua ada di collab, semua ada di collab. Ah, ya susah saya kan. Nah, besok kamu hati-hati loh ya kalau ngulang matkul kalau kayak gitu saya nggak mau gitu. Mosok dosennya suruh capek nyari-nyari di collab jawabannya mana kan mirip seperti zaman dulu yang ujiannya lembar jawabannya kertas, lembar apa namanya dulu itu kertas buram apa ya zaman saya dulu. Ya nggak boleh. Ada lagi yang kemarin ada yang parah namanya nggak ditulis. Ya apa nggak saya langsung tak kasih nilai nggak ada jawabannya kan berarti kan. Oh dia baru datang. Oh ya maaf Pak saya nggak ngasih namanya. Wah itu kan parah banget kan. Nah ini yang nanti kamu juga ingat-ingat itu. Jadi apa-apa itu segera taruh di Overleaf karena Overleaf adalah media tempat skripsinya atau kalau di besok di kuliah itu adalah kayak saya pakai sebagai lembar untuk melaporkan lembar jawabnya. Jadi Collab itu hanya tempat kerjanya ya. Boleh dilingkan ke sana tapi tetap hasil kerjaannya tetap taruh di Overleaf. Makanya ya, tadi yang Anda untuk skripsi selalu taruh kalau setelah kerja itu. Nah, nanti pada saatnya merapikan, nanti kan kita bisa lihat kan, oh ini mungkin saya pindah ke appendix aja jadi lampiran kan namanya. Oh ini tetap masih di sini, itu kan nanti. Tapi yang penting sudah ditaruh di overlap kan aman itu. Kalau masih di collab kan khawatir ya
lama-lama ketumpuk banyak sekali yang Anda lakukan eksperimennya kan. Itu mirip seperti kalau orang yang kerja di lapangan, banyak sekali yang dikerjakan, tapi lupa didokumentasikan itu. Ya, nanti selalu dijaga itu. Ya, oke, saya kira sudah cukup untuk Alexander. Cukup, Pak. Ya, sebenarnya cukup ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Oh ya, untuk bimbingannya saya pindah ya, karena hari Senin ini saya ada kuliah. Ini mumpung saya ingat ya, ini mulai minggu depan setelah kuliah jalan, untuk yang skripsinya saya pindah ke hari Selasa tapi jam 11 ya. Nanti saya akan lempar di ini, di grup itu. Jadi untuk yang mumpung saya ingat ya. Lebih pagi lagi ya, Pak. Saya ada kelas ya, Pak. Oh, nah ini mumpung ada kayak gini, karena kalau yang sudah nggak ambil kuliah kan nggak ada masalah. Coba kalau Anda yang ini hari apa? Yang kalau paginya saya ada kuliah. Saya hari Selasa Berarti, ya, Pak. Anda kuliahnya hari apa aja? Senin sama Selasa, Pak. Yang dengan saya yang matematika keuangan. Oh, ini masih kelasnya ini dulu ya. Yang depannya kan Mas Restu dulu, saya di belakang sih ya. Anda kuliahnya hari Selasa? Senin sama Selasa sih. Oke, Seninnya jam berapa? Kalau Seninnya itu kan Senin tuh PM1, Pak. Jadi ya, tapi kan tapi dengan Mas Restu dulu. Sehingga saya ada bagian setelah UTS. Oh. Oke, berarti kalau Selasanya kuliahnya jam berapa kalau Selasa? Jam 10 sampai jam 1, Pak. 10 sampai jam 1. Jam 1. Oke, 10 sampai jam 1. Tapi saya juga ada kuliah. Oke, berarti nanti kalau saya biasanya yang saya pindah nanti yang kuliah yang S3 karena mahasiswanya sedikit bisa saya pindah. Oke, berarti ini juga karena yang Kemis saya ngajar yang S1 susah dipindah. Ya udahlah, berarti nanti yang ini saya pindah ke jam 9. Supaya yang lainnya kebetulan kalau yang lainnya kayaknya nggak kuliah sih aman sih. Iya. Mungkin Selasa jam 9 aja, Pak. Selasa jam 9 ya. Ya oke, nanti saya pindah ke Selasa jam 9 gitu. Iya, Pak. Ya oke. Berarti ini saya tadi juga yang S2 juga sama, ada yang baru saya bimbing, kebetulan ngambil kuliah juga masih tadi ada yang di. Ya oke, berarti Selasa jam 9 ya. Iya, Pak. Oke, berarti tadi kok saya salah. Kan Anda tuh kuliah jam 10 kan, jadi aman kan sudah ininya. Iya, Pak. Oke, sudah saya jam 9. Ya, terima kasih ya Pak Agun, Pak. Ya. Oke, nanti saya kalau kuliah S3 cuma mahasiswanya sedikit bisa saya geser nggak apa-apa. Ya oke, jadi nanti ini saya umumkan aja. Kayaknya yang di sini tadi kayaknya udah nggak kuliah ya, tapi ada yang masuk kayaknya Elok sama Margareta ya. Iya ya. Anda nggak ada, Margareta nggak ada masalah kan? Anda nggak ambil kuliah ya? Kayaknya udah nggak ambil kuliah ya? Ya, saya nggak, semester ini nggak ambil kelas, Pak. Oh, nggak ada kelas sudah kan? Yang Elok juga sudah nggak ada kan? Berarti cuma Alex ini ya? Sudah nggak ada, Pak. Ya udah, berarti aman ya, nggak ada. Berarti saya pindah ke jam 9 mulai minggu depan. Ini akan saya taruh di grup aja untuk yang biar saya ingat, karena kadang saya ngubah jadwal lupa, nggak saya umumkan lewat grup, nanti ada. Ya, oke, jadi mulai minggu depan hari Selasa jam 9 ya untuk online. Jadi selanjutnya akan tetap ini jam 9, kecuali nanti setelah UTS kalau saya tiba-tiba kan saya ada yang tim teaching, jadi yang sementara ini saya masih aman ini. Ya, oke, berarti untuk Alex sudah sekalian tadi. Sekarang kayaknya Elok dulu ya. Ya, makasih ya Pak Agun. Iya, betul, Pak. Ya, oke, ya, makasih ya. Oke. Elok apa ya kemarin yang ini kan silakan share screen apa yang. Kemarin saya sudah kayak Alex tadi nanti sering pantau juga ini ya. Nanti yang saya udah rekam saya taruh di ini supaya kalau apa yang saya sampaikan moga-moga masih bisa di ini. Kadang saya kan mudah melupakan itu. Ini tadi ada yang lupa kok nunggu apa. Lebih baik di situ nanti kalau saya ada ini ingatkan lah gitu, karena saya ingin menghemat memori juga, jadi karena banyak banget bimbingannya, jadi makanya beberapa saya rekam. Nanti silakan dilihat lagi di situ. Emang apa kemarin terakhir saya minta apa? Kemarin saya sudah sempat latihan presentasi kan Pak, terus ada revisi sedikit di box-nya nih Pak. Saya sudah coba dan ternyata
Oh perolehan ya, yang MAP-nya aneh banget itu ya kemarin itu, iya, Mbak? betul, Pak. Memang aneh terus? Sekarang sudah lumayan Ini sudah ketemu turun nih, Pak, penyebabnya tapi ya, untuk penyebabnya plotnya apa? kalau kemarin kan karena saya Arima dulu baru masukin eksogennya jadi sedikit aneh kan, Pak. Kalau ini saya sudah coba langsung Iya. dua-duanya, MAP-nya sekitar 6% gitu, Pak. Tapi untuk plotnya sendiri masih datar Masih nggak tinggi. ngikutin ya, makanya ini apa plotnya yang salah ya? Saya duga ini karena separah-parahnya suatu model estimasi di statistik biasanya nggak sejauh ini. Makanya ini agak, waduh sebentar, saya pernah pakai ini Arima kemarin di kuliah juga ada, coba mau dipantau di YouTube saya tuh, yang kemarin ada kuliah yang saya itu apa ya pakai Arimax itu. Coba nanti di ini ya. Kalau enggak Anda coba cari di inilah searching di ini yang Arimax itu plotnya gambarnya kayaknya kok nggak separah inilah gitu. Coba ya, Iya, Pak. elok ya, karena kan ini agak bahaya ya, kelihatan sekali parahnya ini. Tapi Nanti kalau silakan Anda ya, Anda punya argumen nggak di paper yang mana juga parah kayak gini, yang pakai Arimax? Anda punya ya kalau kayak tadi paper siapa si Alex tadi kan banyak memberi justifikasi itu. Anda ada nggak orang yang melakukan yang sini tapi di jurnal itu loh, nampilin kayak gini? kalau Ada nggak di jurnal? Ada banyak nggak plotnya, Pak, tapi mungkin memang hasilnya tidak jauh beda, tapi lebih bagusan yang menggunakan machine learning seperti itu, Pak. Iya, tapi maksud saya kalau separah itu karena Arimax inilah apa sudah pernah dipakai ya nggak separah itu makanya ini kalau Anda punya bukti, ini yang penting bukti kan, papernya siapa yang nampilin kayak gitu. Jadi Anda misalnya gini, dengan data yang sama, Anda running Arimax-nya, hasilnya memang sama seperti itu. Nah, jurnalnya siapa itu? Yang penting itu. Karena ini menyolok sekali ya itu. Bentar, kalau yang saya dulu, ini saya kemarin waktu kuliah juga ada yang pakai, sebentar. Coba ini ada nggak gambarnya yang Arimax ini di paper ini? Sebentar, Pak. Kok yang ditampilkan Yang penting memperlihatkan gambar yang aneh seperti Anda tadi itu loh. Antara actual dengan forecast-nya kok parah itu. Saya hanya ingin ada gambar sama yang parah kayak gini sampai ke jurnal itu, karena menurut saya kok parah banget itu. Ya pokoknya itulah, saya minta Anda ada ngasih contoh satu yang gambarnya sama parahnya itu. Jadi Anda ketikkan aja kata ininya si Arimax-nya apa untuk pembanding aja itu. Karena kalau enggak kok ya parah banget itu loh. Anda sudah ujian yang TA1-nya sudah kan ya? Sampun, Pak. Nggih. Ya makanya kan tinggal mau untuk final ya masalahnya. Kalau final menurut saya saya ingin lebih hati-hati untuk tadi itu loh hasil yang daripada nanti kena di ujian kan lebih baik dicek sekarang itu. Walaupun itu bukan yang mau Anda unggulkan kan, tapi jangan terus menjelek-jelekan banget itu loh. Karena Arimax, Anda tahu Arimax mulai dimunculkan tahun berapa? Kan pertamanya Arima. Iya. Kayak tadi siapa yang akan saya tanya munculnya si XGBoost itu. Kan tadi di 80-an dia dapat tujuannya oke lah masih enggak. Tapi ini Anda kan kayaknya parah banget, saya jadi agak khawatir itu. Nah, nanti tolong cari ini ya referensi itu ya untuk apa? Berarti saya perlu mencari referensi dulu nggak, Pak? Referensi yang kalau bisa sama-sama seperti Anda jeleknya tadi mengatakan bahwa Arimax jelek banget itu. Itu siapa yang melakukan itu gitu loh. Apakah orang Indonesia, apa orang dari mana, terus dia apakah orang statistik atau orang ilmu atau siapalah gitu. Yang penting saya ingin dapat contoh yang jelek ya nggak apa-apa. Syukur dapat orang yang sebenarnya Arimax baik juga ini, tapi masih kalah deket dengan yang punya. Nah itu kan masih lumayan. Baik, saya lebih baik kan lebih enak kan. Jelek banget sama
baik banget, itu kan kasihan yang dibandingin itu. Iya. Nanti bisa juga saya malah nggak minta bandingin dengan Arimax gitu loh. Kasihan si Arimax gitu. Kalau sampai sejelek itu, maka harus sesama yang mesin misalnya. Tadi kan ada ingin bandingin kayak tadi misalnya siapa Alex kan bandingin dengan yang logistik itu kan, tapi yo nggak ya ada lebih baik tapi nggak sampai si logistiknya jelek banget itu. Kalau ini kan yang ada kan jelek banget masalahnya. Jadi kan nggak tega lah bandingin kok dengan istilahnya kayak bumi dan langit kan jadinya. Nah, Baik, Pak. makanya saya sering nyarankan kalau orang ingin bandingkan jangan dengan yang jelek banget, kasihan yang dibandingkan kan. Jadi masih yang di kelas, ya saya lebih baik memperbaiki sekian senonasi lah. Tapi kalau tadi saya lihat gambarnya aja langsung udah jelek banget dan saya khawatir malah ini walaupun itu bukan yang Anda unggulkan loh ya. Iya. Nanti kalau memang ya akhirnya untuk kasus Anda memang harus jelek banget, kan Arimax yang bukan untuk sebagai unggulannya kan Anda kan, unggulannya kan yang machine Iya. learning-nya kan, iya kan? Betul, Pak. Nah itu, Iya. nanti bisa juga saya akan geser ke yang lain karena nggak tega saya ngelihat itu kalau memang benar ya, dan nanti dia bapak itu memang jelek banget itu. Kasihan yang melahirkan Arimax kan. Baik, Pak. Ya itu karena aduh ini jangan apa, saya makanya biasa kalau kemarin ada juga yang membandingkan terlalu ini dengan apakah karena salah di komputasinya atau memang itu ya berarti memang untuk data itu dia terlalu banyak yang dilanggar misalnya, jadi akibatnya jelek banget itu. Nah ini yang saya akan nanti untuk ya oke lah saya beri waktu dalam minggu ini. Anda sudah ingin segera ujian kan? Iya betul Pak. Nah itulah Ingin segera makanya daftar gitu. ya maka tapi ini kalau Anda masih punya satu kendala ini yang membandingnya ini ya. Mungkin kalau Anda punya ganti, toh untuk yang pembanding Anda kan nggak perlu mengkaji teorinya secara dalam kan, karena yang di ini kan yang diunggulkan. Tapi waktu Anda mencari pembanding, janganlah yang parah banget lah itu. Ya, nanti Iya, baik, Pak. silakan saya beri waktu kalau dalam minggu ini karena Anda bisa menunjukkan itu atau terpaksanya mengganti. Jangan yang separah itu gitu. Karena selama ini kan sudah mengembangin banyak yang ke covariat itu kan namanya nambahin covariat itu. Kalau yang Arima standar itu kadang nggak sejelek itu. Tapi dengan ditambah Xcode jadi jelek banget, itu berarti ada yang nggak beres kan. Nah itu daripada nanti di ujian pun sama, Anda mesti nanti akan kena suruh apa ya, saya jumpai juga kadang sampai sudah ujian yang separah itu kan. Nah, itu yang menyebabkan jadi terus lama revisinya kan lebih enak kan, sudah smooth lah gitu. Maka saya inginkan kalau pas ujian ya sudah nggak ada yang kelihatan istilahnya kasat mata parah banget ini. Ya oke, saya kira untuk elok itu ya PR-nya ya. Kalau Siap, Pak. saya kan kemarin sudah karena ketahuannya kan yang ini kan, kalau ini terselesaikan Anda sudah boleh lah itu nanti ujian. Karena secara ininya kan yang dengan metode yang Anda unggulkan sudah seberapa ininya kemarin ya? Sudah bagus kan? Sudah lumayan bagus ya, Pak. Betul. Ya, artinya Sudah kan lebih rendah. ya kayak tadi lah yang Alex kan masih ini kan ya walaupun saya minta kejar naik ternyata sudah susah itu, dia nambahin apa tetap masih memang datanya mungkin cukup kompleks itu. Sudah dengan berbagai cara maunya kan saya ingin naikkan kayak seperti nilai kan, jangan dapat 70 lah, 80 syukur bisa 90, tapi kan kadang mungkin sudah nggak mungkin kan. Dengan apa yang ada saya hanya mampunya sampai 80 berapa ya sudah. Kan sudah lumayan lah gitu. Maka tadi saya minta pembanding pada saat alat itu ditemukan. Itu aja dulu ya sekitar 80-an ya oke lah, berarti masih tidak parah banget lah itu. Tapi karena dia masih punya waktu, jadi ya silakan sambil cari-cari lagi yang metode terkini kalau karena dia punya waktu sampai Desember, kalau Anda kan enggak. Maka tinggal carilah pembanding yang tidak memalukan. Itu kan sama seperti Anda bandingin Anda nilainya 80 dengan teman Anda yang nilainya berapa. Kalau tadi Arimax berarti berapa ya ininya ya? Kalau yang dari segi Arimax, yang Arimax kan mapnya berapa tadi? Kalau yang ini berapa? Kalau saya kalau lihat tadi Arimax yang 6%, 7%, Pak. Untuk yang eksperimen Kalau yang pertama 7%. Kalau yang metode Anda yang Anda unggulkan?
sekitar 2-1%, 1-2%, seperti itu. Nah, itu kan cukup jauh kan, jadi Hmm. makanya cuma dari visualnya itu kok serem banget tadi itu loh. Apa salah memvisualkan itu juga perlu dicari tahu, nanti Anda coba dicek itu. Karena apa ya tadi saya nggak ingin bandingin misalnya orang yang pinter nilainya 80-an saya bandingin dengan yang dapat nilai rendah sekali kan kasihan itu. Ya banding-bandingnya dengan yang kira-kira ya jangan terlalu jauh lah itu. Yang penting ada improvement di situ. Tapi jangan terlalu ekstrim. Memang ini memang nggak mampu mengerjakan itu. Itu kan istilahnya kadang orang kan melakukan pembandingan, tapi yang menurut saya terlalu jauh ya, kasihan yang dibandingkan. Atau malah dicurigai kayaknya ada yang nggak beres ini di sini itu. Nanti silakan ya Anda cek itu ya. Anda kalau bisa cepat mengatasi itu ya oke lah, karena nanti berarti bisa siap untuk ke ujian itu. Oke, itu cukup. Halo. Yes, dari saya cukup Pak. Terima kasih ya Pak Gun. Ya, terima kasih ya. Oke ya. Oke, sekarang kata itu silakan langsung share screen aja nggak apa-apa. Jadi kemarin yang Pak. sudah diajukan, silakan sambil Anda nyiapin share screen-nya. Nanti saya kasih komennya. Jadi dari sisi teorinya memang semua menarik, cuman di sini problemnya nanti untuk ke datanya itu ya, karena saya inginkan untuk pemilihan topik itu teorinya mudah dipahami, datanya mudah didapat, komputasinya juga mudah dikerjakan. Nah, berarti kan selesai skripsinya kan. Tapi kalau teorinya mudah, datanya susah, komputasinya susah, itu juga bikin susah, jadi lama. Nah, ini sekarang coba di yang PDF aja. Betul. Nah, yang di bagian pertama ini mungkin datanya karena data harga saham saya kira mudah ya, dari Finance Yahoo bisa diperoleh itu. Dari sisi teorinya memang ini Anda ambil kalau nggak salah dari disertasi itu yang ini saja kan ini yang. Iya Pak. Tadi, nah nanti seberapa beratnya kan Anda bisa ngukur kan untuk memahami teori ini. Memang dari sisi ini karena volatilitas harga saham kan penting di dunia ini, karena semakin volatilitas terlalu tinggi itu kan kadang beberapa malah dihentikan perdagangannya itu, dicurigai Iya, ada, kalau jual di Indonesia kan digoreng itu. Jadi sebenarnya ini menarik bisa untuk kayak early warning system, karena dulu ada yang bimbingan saya yang kerja di Bursa Efek tugasnya cuma gitu. Jadi kan sering Anda lihat kan ada saham dihentikan perdagangannya. Iya Pak. Karena semakin, contohnya kemarin yang terakhir itu BRPT Barito Pak, tiba-tiba dari harga berapa 800 tiba-tiba sampai hampir 2000. Terus ini kan volatilitasnya berarti tinggi banget kan itu. Betul. Yang tadinya volatilitasnya rendah tiba-tiba tinggi, dicurigai mesti ada yang main-mainnya. Ada orang yang sengaja menggoreng, dibikin murah, dia borong, setelah itu digoreng jadi tinggi, setelah tinggi dijual lagi. Nanti yang jadi korban adalah orang-orang yang belinya sedikit. Followernya yang nggak paham. Ya, yang nggak paham kan cuma ikut-ikutan. Sudah saatnya jual, dikiranya masih naik lagi, dia tahan. Tahu-tahu harganya jatuh drop ke bawah. Betul. Padahal dia baru beli di harga di situ. Nah, itu di samping itu dari sisi perusahaannya juga ikut kena dampak kan. Betul, ada Pak. apa tiba-tiba jatuh, tiba-tiba tinggi, ada mainannya siapa lah, biasanya nanti namanya bagian apa ya di Bursa Efek itu, yang mantau itu. Dulu biasa ada yang di situ, saya buka dulu masih di situ apa dia sudah pindah, karena kadang kan mereka kerjaannya berat, harus mantau itu kan. Iya. Terus itu harus memberi rekomendasi ke pembuat keputusan, ini saham ini harus dihentikan. Nah, ini sebenarnya dari sisi itu ini menarik, datanya juga mudah, tapi nggak tahu Anda sudah coba memahami teorinya, susah enggak itu. Ini kan menyangkut nanti Anda sendiri yang akan mengukur. Ini dari yang pertama ya. Kalau ini Anda dapat kuliah di mana tentang si winner process ini? Oh enggak Pak, itu saya kemarin tuh sebenarnya saya pribadi kayak belajar trading dan lain-lain sendiri, terus ada ketemu proses winner ini. Sebenarnya ada lagi kayak model Heston semacam winner ini. Berarti Anda ini lebih karena sebagai praktisi, artinya Anda melakukan, karena Anda memang jadi trading. Anda trading? Iya, mencoba Pak. Enggak, artinya sudah dengan uang beneran apa masih pakai uang beneran Pak? Uang beneran kan kalau gagal kan bikin shock kan. Iya. Tapi kalau dulu waktu saya ngajar ini yang tentang ini kan besok mau tak keluarin, tapi kayaknya di kuliahnya di S2 apa ya. Dulu di S1 saya pernah sampai pada punya akun itu di yang statistik.
saya kerjasama dengan sekuritas, dikasih uang 100.000 kan dari sekuritasnya untuk trading yang saham harga 500-an, yang berapa? Ada yang paling rendah dulu Rp100 apa Rp50 lah itu. Iya, Pak. Jadi satu lotnya masih bisa untuk belanja lah uang segitu. Tapi lama-lama dia pakai uangnya ditambah lah, itu bahaya pada saat ada ya tadi nggak sadar saham banyak sekali perilakunya ini, yang salah satunya kan ini volatilitas kan untuk tapi kalau Anda memang tertarik dan nanti Anda tinggal ukur memahami teorinya, karena ini Anda besok akan diuji kan. Betul, Pak. Karena kalau hanya sebagai trader Anda paling rugi uang kan. Iya. Walaupun ya maunya nggak rugi kan, kalau Iya, bisa betul, untung Pak. kan. Tapi kalau di ujian Anda harus menjelaskan teorinya. Betul, Pak. Nah, inilah yang nanti saya harapkan Anda nanti ukur itu. Tapi di sini saya juga dari sisi kalau Anda menganggap mampu memahami dari sisi, karena seingat saya kalau yang Anda aktuaria kan ya? Iya, Pak. Kan nggak dapat kuliah, kayaknya dapat proses stokastik dapat ya, tapi sampai proses Weiner nggak ya? Oh, kalau proses stokastik ininya tuh pilihan, Pak. Jadi ada yang ambil, ada yang enggak. Pilihan ya? Iya, Pak. Oh, kalau yang jadi nggak, itu Anda kebetulan nggak ambil juga ya? Kalau Di situ kebetulan ya? saya enggak, Oh ya udah, berarti tapi maka nanti tidak ada mengukur kalau Anda belajar sendiri mampu enggak. Kalau iya ya oke, nanti saya setuju yang tema 1. Baik, Pak. Nah, nanti ini sebenarnya saya kemarin kan lagi barusan rojo ke Jakarta lagi nyari partner kan. Ya, alumni statistik atau alumni ini yang misalkan ini ya, yang juga dia karena singkat saya di sekuritas ada, mungkin saya coba nanti saya akan cari yang misalnya bisa jadi pendamping kan lumayan. Jadi sisi yang saya lagi ingin cari bimbingan saya yang dulu, karena waktu itu kan dia memang topik ke saya juga itu, terus dia di Bursa Efek, tapi saya lama nggak kontak. Sebenarnya kemarin kan semua bimbingan saya kan saya minta kalau sudah selesai kan saya masukkan ke grup alumni itu. Iya, Pak. Alumni bimbingan itu. Nah, kemarin sebenarnya saya tidak mau ngumpul tapi hanya ketemu beberapa. Tapi yang tadinya saya harapkan yang terkait ini, kan ini kaitannya ke Bursa Efek atau ke ini OJK itu. Nah, yang OJK kemarin mungkin coba nanti saya tawarkan yang teman karena OJK kan juga otoritas yang kadang ngingetin itu kan. Iya, Pak. Ngasih ini mencurigakan ini. Ini Iya, ada Heeh. apa itu. Nah, itu ada nanti saya coba akan ya kemarin ada yang tapi ternyata dia sudah pindah posisi jabatannya di bagian pengembangan inovasi, tadinya di bagian yang data analitiknya. Ini berarti kan saya akan carikan harus yang memang dia tune in di situ kan. Kalau sudah malah posisi naik jabatannya kan kesibukannya tinggi, saya lagi minta dicarikan yang posisi di ini. Nah, nanti supaya mensuplai ini, karena ini yang berkepentingan ini dengan yang memahami volatilitas ini adalah satu dari di Bursa Efek sendiri, itu namanya apalah namanya itu sama OJK kan dalam rangka untuk mengawasi kan, karena OJK tugasnya kan ngawasin kan. Nah, ini kan OJK kan yang bagian ngawasin yang asuransi, ada yang ngawasin pasar modal. Tapi kalau ini konteksnya Anda ingin ke yang saham-saham perusahaan asuransi, ada apa itu? Ya. Iya, Pak. Kayak sekarang yang lagi kemarin ya tadi saya contohkan PRPT yang sampai dihentikan. Iya. Terus ada juga saham perbankan yang sekarang lagi juga drop, apakah itu lagi dimainin karena banyak orang lama-lama ingin, karena kan bisa juga karena pengaruh Amerika kan, karena kemarin suku bunga Amerika lagi ini kan dolar kan bank agak tertekan. Kalau masih logis karena memang makro kan nggak masalah, tapi karena internal atau ada orang bermain-main itu kan membahayakan. Biasanya perusahaan-perusahaan yang sahamnya ininya kecil kan volumenya. Kalau yang volumenya besar sulit lah dimainin karena butuh modal besar kan. Nah, nanti Anda menarik kalau Anda misalnya memang Anda sudah mulai tertarik dengan, walaupun Anda sebenarnya di sisi seorang aktuaris penting nggak tahu tentang kayak gini? Oh, kalau untuk jadi aktuarisnya sebenarnya nggak terlalu sih Pak, cuman kebetulan nanti emang saya pengennya berbahaya ke arah sana gini. Pak. Kalau aktuaris itu kan di samping tadi pricing kan mengasumsikan tentang return of investment-nya di dalam pricing-nya kan, karena supaya mampu bayar klaim kan. Betul, Pak. Tapi rekomendasi waktu naruh di investasi itu harusnya aktuaris juga tahu, karena kalau enggak ini yang kayak kasus mungkin tahu Jiwasraya, Bumi Putra kan pada kolaps kan, karena itu kayak Sanduka ada pelanggaran di investasinya, dirayu supaya di sini, padahal itu sahamnya akan jeblok. Kan bahaya kan?
Betul. Nah, itu tetap aktuaris itu karena aktuaris pada saat pricing kan menggunakan asumsi kan, Betul, Pak. yaitu minimal biasanya return of investment. Nanti kalau ini kan Anda mempresent value kan, mempresent value kan sesuatu. Anda dapat uang sekarang akan bayar di masa depan. Jadi klaim itu. Itu kan kalau nggak paham ini ya bahaya memang. Oh, Makanya iya. kenapa ada kuliah teori investasi itu sebenarnya kan untuk membekali Anda supaya jangan sampai invest di tempat yang salah atau karena digoda, Iya, Pak. disuap oleh perusahaan oleh si ininya, borong ini aja nanti kamu saya kasih sesuatu lah misalnya. Itu kan berbahaya kan. Betul, Pak. Nah, ini juga menurut saya untuk seorang aktuaris kalau Anda memang concern terhadap ini Penting juga bagus itu. karena pada saatnya Anda jadi aktuari kan Anda jadi kayak chief actuary kan. Iya, Pak. Ini saya waktu produk ini saya launching dengan asumsi ini, tolong di bagian divisi investasi juga ini untuk concern juga itu. Nah itu waktu saya masih dapat dulu keberuntungan karena kerjasama dengan AXA kan banyak orang AXA datang. Ada aktuarisnya, ada yang bagian investasinya, kan sampai yang perusahaan investasi AXA kan dititipin dari yang lain kan. Artinya ada Iya, Pak. orang titipin uang ke dia kan, supaya diputerin sesuai dengan asumsi yang dia inginkan kan, ekspektasi lah bahasa ininya. Nah, ini kalau dari sisi kalau semua ini dari sisi tinggal kendalanya dari sisi teorinya kalau Anda oke ya nggak kalau data saya kira mudah diperoleh tinggal eksperimennya tadi kayak Alex tadi kan bereksperimen dengan datanya itu dengan besar saya tambahin tadi yang pakai teknik samplingnya karena kalau berjam-jam ya nggak menarik lah kalau sudah besok kerja kan mungkin komputernya yang high computing kan punya misalnya nggak masalah itu. Tapi kalau masih untuk skripsi kan masih berat lah kalau kita pakai yang canggih-canggih kan karena biayanya mahal. Maka dulu saya beberapa kali yang itu saya minta apa ya kita harus realistik lah. Yang penting kan kalau skripsi adalah saya inginkan paham dengan masalahnya dan paham dengan teori yang menyelesaikan masalah itu. Dan paham komputasi untuk menyelesaikan masalah. Karena tadi yang kasus yang depannya ini yang itu kan saya masih agak khawatirkan tentang di komputasinya itu karena yang dibandingkan betapa jeleknya itu kan. Maka saya minta dia untuk cek lagi gitu. Betul, Pak. Ini yang nomor 1, terus berikutnya yang nomor 2. Dan saya ingat di kuliah yang tadi investasi kan dapat obligasi kan, Iya, dapat Pak. kan. Nah ini walaupun sebenarnya juga ada ini juga di sini mari pada saat Anda karena waktu kuliah itu obligasi yang dianggap Anda gunakan yang ininya kan fix kan asumsi untuk ini di sini kan ada yang gunakan yang ini kan yang stokastik ini juga mari kalau dari segi datanya ini memang ini Anda harus kontak. Nah ini yang saya juga sebenarnya dulu punya kontak yang namanya PHI. Anda tahu kan PHI? Tahu, Pak. Ya itu dulu waktu awal itu pas kebetulan saya ada kerjasama dengan itu lahirlah itu si PHI. Terus ada beberapa alumni saya taruh di sana. Mantan direkturnya sekarang sebenarnya di OJK tapi sudah jadi bos kan. Jadi sudah yang di PHI sebenarnya masih ada alumni juga. Sebenarnya ini menarik pada saat kalau Anda masuk sini. Juga karena apa? Banyak instrumen investasi yang dipakai oleh para perusahaan kan senangnya di obligasi karena ini lebih aman kan dibanding saham. Iya, Pak. Karena nggak ada orang menggoreng obligasi lah itu kalau selama ini karena ininya mahal sekali kan. Butuh modal yang besar untuk menggoyang obligasi kecuali ya perusahaannya sendiri tadi yang ngeluarin obligasi yang tergoyang. Karena dalam aturannya kan kalau perusahaan bangkrut yang didulukan kan obligasi baru pemegang saham kan. Maka biasanya tetap ini lebih secara riskinya itu lebih low dibanding yang saham tadi. Nah, ini kalau Anda misalnya di sini pun memang ini dari sisi mungkin nanti dari segi data tidak semudah yang saham nanti diperoleh. Karena Anda harus akses ke PHI, walaupun di PHI itu ya lumayan lah sebenarnya. Ini kalau masuk sini, karena Anda kemarin belum di sini juga Anda nggak memperlihatkan sumber datanya kan baru teorinya ini, memang ya nggak apa-apa. Iya, Pak. Tapi dari sisi ini tinggal nanti Anda checkingnya, nanti keputusan tetap di Anda, karena saya harapkan gini, Anda kan sudah nggak kuliah lagi kan? Iya, Pak. Maka Anda ingin selesainya kalau bisa di semester ini. Amin, Pak. Iya kan? Iya kan? Anda ingin selesai kan? Maksud saya jangan kabur itu loh. Iya, Pak. Sudah nggak ingin magang lagi kan? Sekarang sih daftar tapi nggak tahu sih Pak, karena MSIB kan masih digantung juga. Jadi
Saya Oke, fokus ini dulu, Anda heeh. tapi seandainya Anda itu pun, ini tetap harus dikerjakan itu loh. Iya, Pak, Tahu maksud heeh. saya? Toh dengan saya bisa online, jadi nggak ada masalah. Tapi kebanyakan ada yang milih ini terus ditidurkan, itu yang saya nggak mau Iya, tuh. iya, Pak. Jadi itulah ini saya nanti siapa lagi tak cari terus itu. Seneng magang terus tapi enggak pernah, maka sering saya katakan, kalau misalkan ini sebenarnya ada yang kemarin saya pas ke minggu lalu kan saya ke ada yang nawaran tapi malah di bank yang, "Pak, saya ada 2 Pak, Iya, kalau Bapak bisa yang lagi skripsi boleh di tempat saya." Tapi kan topiknya masih di perbankan kan. Ini iya, kan kalau tadi kan pasar modal, ini masih pasar modal kan, heeh. masih kedekatan ininya itu. Iya, Pak. Ini kayaknya saya juga kemarin karena ketemunya kan sebentar ya, nanti saya katakan kalau memang ada itu alumni statis yang kerja di salah satu bank dia ada 2 open position, tapi yang ini masih kalau ini kan lebih cocok sebenarnya di PHEI. Iya, Pak. Kalau untuk ininya atau ya itu tadi divisi investasinya yang di setiap perusahaan kan ada kalau kayak perusahaan asuransi mesti punya bagian investasi itu. Iya, manajer Nah, investasinya. ya yang harus mengelola dananya sesuai ekspektasi si aktuarisnya waktu pricing-nya itu. Betul, Pak. Waktu cadangan klaim yang makanya kenapa sekarang kan stokastik kan yang dipakai tidak yang deterministik karena sudah ketidakpastiannya makin tinggi kan. Betul, Pak. Nah, salah satunya karena instrumen paling besar biasanya proporsinya ditaruhnya di obligasi. Betul, Yang Pak. malah dari segi return of investment lebih kecil tapi lebih stabil dibanding yang saham kan. Betul, Pak. Nah, oke, ini silakan nanti untuk komentar saya. Terus yang ketiga, Yang ketiga ini, Pak. ini yang Anda tadi kayak yang Exibus tadi kan Iya, mengalami, Pak. tapi ini konteksnya kalau tadi kan dipakai untuk apa tadi saya tentang lab sama enggak tadi ya. Iya, Kalau Pak. dia Anda kan tentang dari sisi kenapa umur panjang kok jadi dianggap sebagai resiko itu. Iya, Pak. Kenapa? Anda tahu bagaimana Eee, umur panjang kok jadi ini? kalau yang saya baca sih, Pak, kan, kalau misalnya, asuransi, asuransi jiwa, misalnya kita Mhm, prediksinya sudah sampai umur sekian, mhm, ternyata nanti lebih, kita kan harus, mhm. eee, uangnya itu harus dibayarkan di kemudian hari yang nanti kalau misalnya nggak diputar kan nanti kena inflasi lagi. Itu Iya risiko makanya umur umur mhm. lebih dari umur ekspektasi kita Iya, gitu. maunya kan sesuai sesuai ininya Heeh, skedulnya si sesuai aktuarisnya kan. Ya betul, Pak. paling dia nggak sampai usia 70-an lah, segera kan udah pas itu kan. Iya, Pak. Karena uang kan termakan inflasi di ini kannya, terus juga resiko investasi yang jangka panjang juga kalau ada ini kan ditambah Mhm, lagi kalau yang ini kan asuransi yang jiwa yang klaimnya 1 kali. Tapi betul. coba untuk yang dana pensiun itu Heeh. yang ngelola yang istilahnya kan ada perusahaan asuransi yang ngeluarin ini kan kayak dana pensiun kan, Iya, Pak, heeh. pensiun fund. Itu wah itu bahaya sekali kalau yang panjang terus kan bayar terus itu kan. Iya, jadi makin Di lama. dia iya, dia sudah nggak kayak kayak seperti yang asuransi pendidikan itu. Ini kemarin Heeh. ada yang magangnya di situ, skripsinya itu siapa ya namanya saya lupa. Itu jadi harus pertimbangan karena kalau sampai dia ternyata Lebih. eee lebih wajar sampai yang dia ingin sampai dapat tambal, kan ada juga hanya sampai ke anaknya kuliah lah itu. Tapi Iya, kalau Pak. sampai panjang lagi kan makin resiko lagi kan. Iya. Ditambah lagi kalau dia ingin nanti ternyata ahli warisnya tadi yang ditanggungkan malah umurnya panjang sampai sekolah ini, tapi yang ininya bayar preminya meninggalnya cepet. Iya, jadi Itu banyak yang menarik selisihnya. wah wah lah ya itu bayar preminya cuma sedikit kan bayar preminya selama dia hidup selama Iya, misalnya sampai berapa ya misalnya 10 tahun. heeh. Tapi coverage-nya nanti pada saatnya ternyata baru 1 tahun meninggal. Mhm, Wow, wah ini padahal dia harus bayar klaim tadi iya, kan sampai anaknya tuntas kuliah kan. betul, Pak. Ya contohnya seperti ini yang pensiunnya PNS kan gitu kan, yang ininya sudah gak kerja, dia masih Iya, nerima terus kan, banyak. Setelah dia meninggal diterusin. mhm, Udah meninggal anaknya masih ada, terusin lagi. Wah itu heeh. panjang itu. Iya,
Nah, Betul, Pak. inilah ya makanya ini juga menarik, tapi terus tadi alat yang Anda ini kan Ejibus tadi kan tantangannya banyak tadi seperti yang Alex itu. Nah, Heeh. yang dulu ini kan saya cek ini kan yang bimbingan saya kan dulu yang dengan Pak Dalang itu, tapi ini tahunnya kan sudah nah sekarang Ejibus ini kan variannya cukup banyak tadi kan untuk nah kalau Anda memang ini misalnya tantangannya, ini kebetulan Anda kemarin mungkin ngelihat ini Anda mungkin pakai pandangan ini juga sebenarnya menarik, tantangannya Anda akan bermain dengan data yang cukup besar kan, kayak tadi yang Betul. variabelnya Alex sampai 50-an kok ininya. Nah, Iya. tantangannya nanti aplikasinya kalau yang masuk wilayah kayak tadi yang Alex itu terpaksa harus kombinasi dengan teknik statistik untuk Betul, Pak. samplingnya. Ini jadi akhirnya ya tadi masih lagi ini untuk sumber datanya saya nggak tahu Anda sudah juga nanti pikirkan belum kemana itu. Oke. Ini yang di sini. Heeh. Terus yang keempat, nanti ini saya komentari dulu aja, nanti tinggal Anda coba memberi. Nah, yang keempat sebenarnya ini yang seperti yang saya rancang sekarang. Orang kalau dari KKT, dari ini, Mbok Yao langsung dijadikan skripsi gitu. Iya, Pak. Itu jadi cepat itu. Ini kemarin saya dapat ada yang masa statistik magang di Departemen Agama. Oh. Kira-kira mau deskripsikan apa kan? Heeh. Bingung kan? Bingung. Ya, kamu kerjaannya apa di sana? Saya bilang gitu. Ini Pak, suruh bikin dashboard tentang resiko tentang urusan kerukunan beragama. Oh. Nah, terus menurut saya ada yang menarik di situ. Karena tiap daerah kan beda Betul, Pak. resikonya kan. Betul. Di Indonesia kan luas sekali, budayanya luas, agamanya juga yang ininya berbagai ini kan. Nah, dari situlah dia ternyata sering melakukan survei. Nah, kenapa kamu olah dengan alat yang lebih canggih gitu kan? Supaya bisa memapping di daerah ini lebih banyak di resiko oleh faktor ini. Yang ini faktor ini kan mudah memberi warning jadinya kan. Betul, Kalau Pak. daerah ini dibina dari sisi ini dibina dari sisi ini. Nah, itu untuk kepentingan skripsimu. Kalau yang sana ikutin aja di tempat magangmu aja, disuruh ngapa ya ikutin aja saya bilang gitu. Tapi ini dari skripsimu nanti kasih masukan ke sana bahwa daripada datanya banyak, diolahnya cuma sederhana kan sayang kan. Seperti kalau ada bahan masakan, adanya tukang masak, apalagi hanya ibu-ibu atau yang baru belajar masak itu kan eman-eman kan. Iya, betul, Pak. Kalau diolah oleh yang lebih master chef, jadi enak sekali gitu kan. Dan bisa jadi lebih mahal kan. Karena jadi sama-sama bahannya kan. Nah, itu ya yang kadang di konteks statistik ini. Maka tadi misalnya Anda di sini main magangnya masih nggak bisa berkaya metodenya, tapi data berarti siap. Nah, teorinya ini kan sudah dipakai, Anda pakai untuk kepentingan magang kan. Iya, Pak. Nah, sekarang dari yang Anda tawarkan ini, yang dari papernya Sopo ini, yang itu mungkin enggak, atau Anda bisa cari paper lain. Nah, ini kemarin saya sudah coba lihat, tapi dari segi teori, Anda juga balik. Pokoknya selalu harus perhatikan aspek teori, kira-kira saya mampu enggak memahami, karena mau diuji kan. Kedua, teori tadi, kalau saya carikan datanya mudah enggak? Kalau iya, setelah itu komputasinya mudah enggak? Oke, Pak. Nah, kalau yang saya inginkan yang mudah kan, teorinya mudah dipahami, datanya mudah didapat, komputasinya mudah dikerjakan. Nah, berarti kan selesai kan? Betul, Pak. Tapi kesannya mungkin, wah ini terlalu mudah semua, nggak enak Pak, cari yang ada yang sulitnya lah misalnya. Nah, tapi jangan cari kesulitan dari sisi kadang data itu kadang hanya gara-gara data jadi lama. Betul, Pak. Ini saya pernah nguji kan, ada yang namanya yang asuransi untuk berpasangan itu, suami istri itu. Kan ada yang biasanya suami meninggal dulu, istrinya lama banget nggak meninggal. Oh iya, betul. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau ada nah dia mau mencari data bingung. Terus saya katakan cari aja kalau nggak nyari data bingung, datang ke makam. Biasanya bersebelahan saya bilang itu. Takut Pak. Ya kalau takut ya cari di namanya dinas namanya itu yang mencatat itu kan. Iya. Susah ngaksesnya kadang. Nah ya udah kalau itu kan mesti benar kan nyatetnya kan. Lahir kapan, meninggal kapan, lahir kapan, meninggal kapan gitu. Betul. Tinggal itu kan istilah sampai guyonannya gitu karena dia nggak nyiapin waktu ujian karena waktu itu untuk yang ada proposal nggak siap.
saya tanya, Datanya, masih lagi dibilang nanti repot. Nah, akhirnya bisa berdampaknya apa? Lama kan setelah. Maka saya inginkan kan antara TA1 dengan TA2 itu deket, jangan terlalu jauh lah itu. betul Pak. Maka teorinya kalau bisa dipahaminya sudah siap pada saat itu, terus datanya juga sudah, terus maka sering ada hasil sementara sudah mulai dikomputasi, artinya programnya nggak aman itu. Untuk Betul Pak. codingnya saya kayaknya bisa lah misalnya. Nah silakan ada dari 4 ini, tadi komentar saya buka ini, ada terus agak mantep kemana, kalau misalnya Anda karena sudah nggak ada kuliah, sebenarnya kalau yang nggak ada kuliah, jadi lebih fleksibel kan, mau kapan, kalau tadi Alex kan kena kendalanya masih Iya ada Pak. kuliah, jadi harus ujiannya di. Nah sekarang Anda targetnya TA1 kapan Anda? Oh, saya sih maunya semester ini Pak. Kalau bisa jangan sampai Desember, karena mungkin Desember banyak yang bakal seminar juga habis UAS karena kan banyak Iya, yang ujian. ngulang. Kalau saya misalnya Anda ini kan, kalau ini bisa cepat, karena kalau untuk TA1 kan cukup saya dengan prodi, gampang waktunya. Betul Pak. Tapi ujian itu adalah ada tambahan penguji kan. Betul Nah, Pak. maka sebenarnya kalau Anda mau saya kejarkan bisa pas UTS ujian TA2-nya, sanggup enggak? Nanti tarik waktu ke sini. Tapi kalau Anda ingin TA2-nya pas, karena kalau ujian TA pas di musim kuliah, itu nyari Iya. pengujinya susah. Oh iya Pak. Jadi kayak kemarin banyak yang ngantri 2 minggu ke saya, Pak, kenapa saya nggak dapat jadwal-jadwal dulu? Waduh, gitu. Terus hanya memang Oh, kemarin saya minta kompromi karena ini ngejar waktu, akhirnya di online. Karena iya dosen kan Pak. banyak kegiatan, kalau pas lagi ini ada yang Pak. Terus saya minta itu untuk darurat. Maka kalau bisa kita plan dengan baik, paling aman itu adalah di pas periode UTS kan 2 minggu biasanya kan itu. Betul Pak. Kalau Anda rancang itu TA2-nya, nanti TA1-nya, UTS kan kira-kira di awal Oktober apa ya, atau Oktober. di Heeh. Oktober. Kalau sudah lihat schedule-nya, Anda sekarang kejar nanti TA1, TA2-nya sanggup di pas UTS itu bagus. Kan itu bisa ikut wisuda yang November. Betul Pak. Nah, kalau Anda ikut yang Desember beri kredit itu. Banyak orang-orang yang ngejar karena masa waktunya habis. Atau nggak ingin bayar SPP lagi, itu kan. Betul Pak. Itu bertumbuk di situ. Saya paling nggak suka kemarin karena pada ngambil di dekat itu. Yang satu karena masa studinya habis, yang satu karena nggak ingin masalah penghematan anggaran kan. Iya, anggaran Jadi Pak SPP. ingin kalau bisa, tapi untuk dapat jadwal ujiannya kredit. Maka paling kalau saya lebih senang kalau TA2 dijadwal di daerah UTS. Makanya lah kalau yang udah nggak kuliah lagi, ini biar yang Alex jatahnya yang Desember tadi itu karena dia masih ambil kuliah. Tapi yang Anda bisa saya desain. Nah, untuk itu maka Anda harus bekerja keras kan. Iya Pak. Nah, makanya ini tadi yang dari ketiga unsur tadi, teori, data, dan komputasinya kira-kira semua Anda anggap kata tanda petik mudah, tapi versinya Anda ya, jadi Anda mampu Iya Pak. melakukannya itu. Mungkin bagi yang dianggap sulit atau apa, nggak apa-apa kalau Anda memang mampu. Nah, silakan monggo dari komentar saya. Sekarang Anda dari ini, kalau Anda asalnya dari mana? Saya dari Jakarta Pak. Jakarta. Hmm. Oh, sebenarnya kalau bisa sambil magang di Jakarta enak ya sebenarnya. Iya Pak. Iya, sebenarnya coba nanti saya carikan ini ya, kan Anda sudah di Jakarta kan. Istilahnya Iya. walaupun untuk dapat data aja nggak usah dapat ini pun nggak apa-apa lah istilahnya kan Iya Pak. pahit-pahit. Artinya kan dari sisi akomodasi nggak penting kan. Karena saya Betul Pak. pernah itu naruh di suatu ini ternyata dikasih uangnya dikit banget, tapi nggak apa-apa Pak, saya yang penting dapat datanya kan. Sampai Betul. dapat ya oke. Berarti kalau ada di Jakarta saya coba nanti malah ada mungkin sekarang ada di dulu. Dari sisi enjoy-nya di yang mana, nanti saya akan coba, moga-moga saya bisa dapat partner yang syukur sih dari situ finansial ngasih, kalau enggak ya minimal dapat data lah saya harapannya itu. Amin Pak. Berarti kan tadi kemungkinan yang satu bisa di Bursa Efek, bisa OJK, bisa di PHII tadi yang obligasi, terus kembali Anda yang di BPJS ya tadi ya? Iya Pak, yang terakhir. Yang BPJS mudah nggak orangnya diakses tuh? Siapa ya? Sebenarnya beberapa analisnya masih kontekan sama saya juga sih Pak. Iya, itu alumni mana ya? Alumni UI, S2 Aktuaria UI. S2 Aktuaria UI.
Heeh. Oh ya udah coba kalau nanti suatu saat Anda misalnya ingin lanjut ini, nanti gini, malah dia kerja apa, kalau kan saya lagi ingin seandainya nanti ini seperti Anda, saya tambahkan mungkin pembimbing formal bisa juga enggak, tapi ikut terlibat gitu loh maksud saya. Iya, Pak. Jadi manfaatnya ini ada kepentingan juga untuk pihak BPJS-nya jadinya, atau manfaat secara jadi pembimbing misalnya. Itu kan salah Iya, pinginnya kan kalau ada kayak kalau KKT kan pembimbingnya ada 2 kan, dari kampus ada, dari sana ada kan. iya, Pak. Nah, kalau itu, coba yang ini Anda kontak yang bersangkutan, kalau misalnya apalagi dia sudah S2 kan, sudah bisa ikut bimbing juga kan. Iya, Pak. Nah, kayak kemarin yang di Tugu itu sudah bisa, yang Iya, Pak. dari Mhm. Aktuaria pembimbing keduanya dari Tugu. Nah, Betul. nanti ini pembimbing keduanya dari BPJS. Nah, namanya siapa ya? Pak Anto, Pak. Itu kalau S2 Aktuaria kan masih di ekonomi tempatnya dia, seingat saya itu. Oh iya, Pak. Karena Aktuaria UI itu S2-nya kan dia nggak punya kan. Yang matematik maksudnya yang Heeh. prodi aktuarianya itu. Malah kalau kita kan di S2 matematik ada minat aktuaria, minat statistik, minat matematik kan. Tapi kalau di UI seingat saya itu dia dulu masih di ekonomi, S2 aktuarianya itu. Tapi nggak apa-apa kalau dia memang. Tapi dia kemarin menurut Anda enak nggak? Artinya Anda di secara chemistry Anda cocok, nyaman itu Enak sih, Pak. terusin ini. Lancar, heeh. Kalau lancar berarti misalnya ini kan tinggal kita upgrade dari sisi, tapi bisa juga tentang konteks apa tadi eh, yang materi ketiga tadi tuh. Tapi Iya. konteksnya pakai datanya BPJS. Sebenarnya ini ya menarik ini. Mhm. Kalau dia nanti dikasih pandangan itu. Karena ini kan BPJS punya datanya kan. BPJS juga berkepentingan semakin pada umurnya panjang, BPJS berat nggak? Betul, Pak. Karena apa? Dia bolak-balik banyak yang klaim itu. Orang Iya, sudah Pak. usianya Mhm. lanjut, bolak-balik klaim, Mhm. tapi umurnya panjang. Iya, Nah, masih hidup makanya kemarin terus. Mbak Elsa lagi kepingin ngurangi defisitnya dengan cara kan mau menaikin apa iurannya lah gampangnya, bukan premi kan bahasa di apa Mhm. istilah, karena BPJS kan bukan asuransi kan. Iya, Tapi Pak. apa namanya istilahnya sosial apa, jadi adanya Social istilahnya insurance. iuran itu lah. Iya, Iya, karena istilah gotong royong, Pak. kebersamaan, gotong royong itu kan. Karena itu banyak sekali dengan sekarang BPJS aplikasinya bagus, banyak orang yang make, jadi banyak yang umurnya panjang. Karena kan Iya, Pak. sehat. Tapi sehatnya sehat yang termonitor loh ya. Bukan sehat yang nggak pernah ke dokter. Iya, Jadi Pak. sekarang itu, yang namanya saya lihat di dokter itu klinik Pratama, klinik Lanjut, waduh ramenya. Dulu sepi waktu BPJS-nya nggak tertib itu. Karena apa? Sudah ngurus capek-capek, tidak dapat klaim, suruh Iya, bayar Pak. tetap. Kalau Mhm. sekarang enggak, Pasti kita dibayar. datang, ini Mhm. masih kita gratisnya gitu loh. Mhm. Dulu masih tiba-tiba sudah capek ngelengkapi dokumen macam-macam, ini nggak bisa, waduh suruh bayar itu. Jadi akhirnya banyak orang nggak pakai BPJS. Jadi Betul. klaimnya rendah bukan karena nggak ada yang ngeklaim, tapi yang ngeklaim pada males itu. Iya, Nah, Pak. sekarang dengan aplikasinya yang bagus JKN itu, jadi ini menurut saya kalau memang misalkan ya nanti ke siapa namanya siapa ya, Pak Anto ya. Iya, Pak. Karena saya dulu punya yang direktur tekniknya, yang Pak mungkin Pak, tapi dia udah pindah ke Jasindo. Sekarang di BPJS saya agak lupa siapa ya. Nanti saya coba. Seingat saya ada yang mungkin, tapi kalau alumni UI nggak masalah juga. Karena saya juga punya beberapa teman itu alumni ITB, UI nggak masalah. Jadi nanti dikontak lagi. Jadi dikasih pandangan yang tadi. Yang pertama tadi kan masalah apa tadi? Yang empat, Yang keempat, yang empat cadangan klaim. tentang krem kan. Nah, Iya. ini kaitkan dengan tentang longevity misalnya tadi itu. Yang Oh, umur digabung ya? panjang tadi. Nah, itu kan jadi data, ada tinggal nambah kan tentang ininya. Dan nanti pakai SGBoost kan berani bermain variabel banyak. Betul, Kayak Pak. tadi yang Alex itu. Nah, nanti kan kamu kan juga kenal Alex kan. Betul, Pak. Pengalamannya Alex lagi berjibaku, dia masih lulusnya di belakang kan Anda bisa kontak-kontak kan. Betul, Exibus Pak. yang dengan berbagai kombinasinya. Karena untuk menganalisis ini, kalau enggak ya di yang 3 aja, kalau berat ke sini. Tapi bisa juga kaitannya dengan bagaimana BPJS nyiapin cadangan klaim tadi. Nah, kayaknya keputusan perlu naikin iuran sudah rasional itu misalnya. Iya, Pak. Terus gotong royongnya kan, mulai kemarin kan ada
ada yang sepakat penghapusan kelas, nanti orang-orang yang merasa selama ini bayarnya tinggi, iurannya tinggi, lama-lama kehilangan kenyamanannya itu loh. Iya, karena Kan fasilitasnya sama. Betul, Pak. ya, nah itulah yang saya juga kalau ini bisa Anda masuk ke kajian itu menarik karena menyangkut ini yang sudahnya ini janganlah dirubah hanya karena selama ini yang banyak yang bayar iuran yang satu itu kan lebih mahal itu kan 150.000 ya. Iya, Pak. Ya terus yang bawahnya kan 100-an apa ya, terus kalau yang 3 kan dibantu pemerintah kan itu yang Iya, paling rendah kan 50.000-an kalau salah pokoknya. Nah, itu kalau bisa misalnya Anda yang pengalaman dari cadangan klaim ini ditambahkan bagaimana dengan fenomena tadi, kalau Anda mampu nanti Anda silakan memutuskan sendiri sambil coba kalau bisa dapat kontak. Karena biasanya orang Jakarta itu bisanya diajak online kan mungkin malam. Iya, Pak. Betul. Nah, terserah dia misalnya, Pak ini nanti Pak Gunarti pembimbing saya skripsi ingin komunikasi misal Anda nanti siapin setelah Anda memang kalau milih yang 3-4 ini. Karena ini kan BPJS saya kira berkepentingan kan. Betul. Nah, kalau bersedia nanti tapi moga-moga nggak pakai biro kalau kerjasama seingat saya sudah ya karena di ilmu komputer dulu tapi biasanya yang tegak kalau asal juga punya kerjasama. Moga-moga dengan fakultas sudah ya ada payungnya. Tapi kalau misalnya prosedurnya nggak rumit, misalnya Iya, Pak. dia bersedia tanpa birokrasi, kalau enggak ya yang secara non formal. Tapi dengan Anda cukup baik kan kesannya kemarin kan? Iya, Pak. Artinya nggak kecewa lah dengan Anda gitu. Jadi kalau Anda kembali lagi dia seneng gitu loh. Iya, Pak. Di Jakarta kemarin magangnya Anda. Iya, Pak, di Jakarta Pusat. Makanya nanti kalau dipandang perlu saya bisa aja berkunjung ke sana lagi di kayak weekend kemarin kan saya kemarin 3 tempat itu OJK, Askrindo. Oh ya sebenarnya Askrindo itu juga kan sekarang di Data Teknik saya kenal baik. Jadi kemarin dia lagi ke luar kota saya dipertemukan dengan yang bagian SDM yang juga saya tawari kemungkinan membantu membimbing ininya bersedia. Tapi daripada Anda geser ke Askrindo, misalnya tetap di BPJS, kan sama-sama juga di Jakarta kan. Iya, Jadi Pak. tidak berarti kalau memang misalnya boleh magang lagi di situ ya boleh. Kalau BPJS juga kemarin Anda berapa bulan di situ? Saya 5 bulan, Pak. Dari 5 Februari bulan. sampai Juni, ya. Nah, misalnya kan ini kepentingan skripsi kan Anda kalau memang mau panjang, yang penting skripsinya ujian dulu kan. Iya. Jadi lulus dilanjut tetap di situ. Tapi kira-kira kalau Anda misalkan mungkin Anda punya mimpinya kerjanya kan bukan di BPJS ya kayaknya. Iya. Iya, iya, Pak. Makanya ini kan anak bahasan mungkin ya nggak ingin karir yang kalau ingin karirnya di mana ya nggak apa-apa tapi penting nggak ada ikatan gitu. Karena kalau yang dulu yang di Aksa bimbingan saya langsung akhirnya diambil Aksa ya mau gitu ya kan. Lanjut. Karena sudah merasa ini ya sebenarnya di Aksa ini saya lagi ingin kontak juga lagi yang dulu kemarin waktunya yang nggak ada karena 3 tempat aja kemarin udah capek banget gara-gara kalau Jumat kan sering-sering ada demo itu jadi Iya, Pak. untuk bergerak antar tempat kemarin ternyata lelah sekali lah apapun sekarang sudah faktor usia saya sudah nggak kayak zaman dulu waktu masih udah saya pindah-pindah tempat sampai 4-5 kali masih sanggup gitu. Iya, Pak. Tapi kemarin 3 tempat dari OJK sampai ke Agro di Pulau Gadung udah capek. Iya, Pak. Ya oke ya nanti ini tolong komunikasikan dengan Pak Anto ya. Nanti kalau Iya, memang misalkan Anda siapin presentasinya. Jadi kalau Anda sudah tahu bayangin idenya ini tentang cadangan kaitannya dengan yang long activity. Tadi kan Anda sudah punya semua kan itu iya, materinya. Pak. Iya, Pak. Dan Anda kalau tapi sementara sebelum dengan dia nanti dengan saya dulu ya. Iya, Jadi baik, Pak. Anda ini kan sudah tapi nanti tinggal Anda kan nyari template ke TA1 kan gampang. Taruh di sini dulu nggak apa-apa. Anda nanti dibikin kayak kalau slide itu kan sementara masih ide dulu kan. Tapi Anda sudah bayangin bagaimana mengcombine-nya antara ini nanti skripsinya kayaknya menarik kalau moga-moga antara 3 dan 4 BPJS tertarik gitu. Karena BPJS nggak mungkin investasi. Uangnya habis itu. Kalau BPJS tenaga kerjaan itu ada investasinya. Itu saya dulu pas yang teman saya yang tadi di OJK pindah ke tenaga kerjaan tapi sekarang sudah kembali ke OJK lagi jadi itu wah sana ada investasinya itu karena yang untuk orang-orang yang kerja kan itu yang dari karyawan-karyawan itu dananya masih bisa diputerin kalau BPJS itu hanya in out
Jadi nggak tertarik yang 1, 2 itu nggak menarik gitu. Iya, Pak. Kalau yang 3, 4 itu masih relevan dengan itu. Dan Anda nanti boleh menggunakan yang XGBoost-nya itu sebagai ini. Jadi nanti bagaimana untuk kalau kemarin pakai apa di sini yang cadangan klaimnya Anda? Oh, ini tuh cuma pakai R doang, Pak, pakai bootstrap chain Enggak, ladder. maksud saya metode ininya. Oh, chain Uh, ladder yang masih ini ya. Jadi tapi itu proses kan bisa stokastik. dinaikkan ke yang stokastik itu kan, ada juga pilihan. Dan nanti Anda coba nambah referensi terkait cadangan klaim yang kaitannya dengan yang teknik sekarang machine learning, karena saya yakin data BPJS sekarang datanya sudah big gitu. Iya, Pak. Mesti kan? Karena Iya, hampir berapa ratus juta orang Indonesia sudah jadi peserta. ininya BPJS kan. Seingat saya sudah hampir 90% lebih Iya, Pak. orang Indonesia sudah di BPJS kan. Berarti Sudah kan kira-kira sudah ratusan juta kan? Iya, Juta itu. Berarti kan sudah main di big data. Saya kira XGBoost menarik untuk coba Anda turunkan, dan kalau dia ternyata tertarik nanti tapi saya kan sebelum Anda sana cari pandangan dulu. Nanti kan sana masih cari waktu. Nanti kita akan nanti pakai Google Meet aja, ini bisa kita diskusi bertiga itu. Sambil nanti saya tawarkan kalau bersedia ikut bimbing, ya akan lebih baik karena menyangkut itu nanti portofolio Anda jadi lebih bagus. Di lembar pengesahannya ada tulisan dari orang praktisi itu. Iya, Pak. Itu kan cuma tanda tangan saja kan sama penguji kan. Iya, Pak. Nah, besok kalau yang ada ya itu menaikkan bahwa Anda punya pengalaman Indonesia sudah ada. Nah, itu yang saya kemarin rancang untuk ya competitiveness-nya Anda juga akan naik dengan situ. Dan juga posisinya Anda kebetulan di Jakarta, jadi saya kira kalau Anda banyak di Jakarta nggak masalah gitu. Nanti dengan saya cukup online. Dan nanti suatu saat saya bisa aja juga kan yang kalau memang tadi yang BPJS perlu saya kunjungi misalnya. Iya, Pak. Jadi nanti saya lagi diajaki yang kemarin mungkinan nanti jadi sekali saya ke sana bisa kayak terkemarin 3 titik itu masih mungkin itu. Iya, Pak. Dan saya dengan akhirnya malam kan. Karena sulit juga, mereka kan setelah kerja selesai baru kita diskusi. Memang kemarin yang alumni saya kebetulan nggak ada yang gabung dari yang saya ini kan mungkin karena memang waktunya kemarin saya memintanya agak mepet, jadi mereka mungkin sudah punya acara semua. Ya oke, berarti untuk Anda coba ini ya, ini Anda, tapi kayaknya 34 gimana menurut Anda? Kalau saya lihat ini. Saya nggak apa-apa sih, Pak, kalau mau ini Menarik kebetulan menurut saya. 4 judul yang paling menarik bagi saya sih. Oh ya udah, berarti kan Anda sudah ini, karena kalau keempat-empatnya nggak relevan kalau digabungin. Sebenarnya kalau Anda di perusahaan misalnya kayak AXA, ini relevan. Oh. Gabungin 4 sekalian. Karena kan di sana Anda bisa kontak dengan bagian investasi, bagian ininya, jadi ini lengkap. Ini biasanya tanggung jawabnya yang namanya kan kayak direktur tekniknya kan. Kalau di perusahaan asuransi kan, dia membawai orang investasi, orang ini karena dia direktur kan akan menentukan setiap produk itu akan mengamankan perusahaan itu loh, menguntungkan itu. Nah, memang saya sebenarnya kemarin ingin ngincar yang seperti itu. Direktur teknik saya jadikan pembimbing, tapi nanti dia kan akan nyuruh anak buahnya kan. Nah, ini 4 digabung bisa. Artinya skripsinya kaya banget itu. Tapi kalau untuk BPJS nanti nggak apa-apa lah. 2 aja sini sudah kalau nanti terlalu berat. Tapi kalau yang anak kaitannya sekalian koneksi ke investasi kan yang tadi 2 di atas tadi. Jadi jangan sampai ngambil saham yang akan kolaps kan. Iya, Pak. Atau obligasi yang perusahaannya akan kolaps itu. Iya, Pak. Itu kan berarti salah satu yang di ini kan tadi. Tapi 34 dulu ya, coba nanti Pak Antonya di kontak ya. Kemungkinan ingin melanjutkan dengan, tapi Anda secara ini kan sudah baca-baca, berarti kan Anda kayaknya 34 mampulah gitu ya. Betul, Pak. Iya kan, jadi semoga nanti toh yang penting siap belajar lah nanti, karena pokoknya kalau skripsi, kalau yang penting saya itu harus banyak baca, dan setiap itu Anda dapat sesuatu langsung bikinkan ininya ya, harifnya kayak gini ya. Jadi misalnya ini kan Anda sudah mulai fokus ini, Anda dapat lagi misalnya dari referensi kan seperti tadi yang dari Alex, mungkin ada yang bisa dipakai kan karena sama-sama XGBoost kan. Iya, Pak. Terus ngapain dia di sana? Nah, Anda kebetulan punya problem yang sama enggak? Kemungkinan saya yakin di BPJS itu variabelnya enggak cuma 50 gitu.
Iya, Pak. Kayak tadi si Alex untuk tentang urusan ini kan, rumah apa ya tadi, rumah itu. Heeh. Itu juga banyak banget, tapi saya minta kemarin seleksi yang signifikan sekitar 5 bulan apa ya itu. Nah, nanti di yang BPJS itu kan, kalau saya lihat formnya BPJS, kalau saya suruh ngisi, itu macam-macam itu. Iya, Pak. Berarti kemudian variabelnya mungkin ratusan itu. Berarti kan kolomnya itu kan. Terus Iya, barisnya bisa jutaan itu. betul, Kalau Pak. tadi kan Alex cuma 150.000 kan. Iya, Pak. Kalau BPJS itu saya yakin lebih besar lagi. Tapi nanti kita bisa studi kasus misalnya khusus yang Jakarta atau mana. Jadi nanti kan tidak untuk semua. Daerah. Tapi kalau BPJS ingin sampai semua, nanti kita main spasial juga karena antar daerah di Indonesia itu beda. Betul. Itu yang tadi yang saya pakai untuk bimbingan saya yang bentar. Oh, yang depannya yang S2 tadi. Kan saya main spasial itu. Spasial temporal itu. Kalau ini kan belum. Masih. Tapi BPJS banyak berkepentingan dengan itu. Karena supaya bisa melihat, kalau kemarin Anda sampai ke spasialnya enggak waktu cadangan klaimnya ini? Melihat bahwa daerah mana klaimnya besar banget ini ada enggak? Masih nasional ya? Kalau cadangan klaim enggak, Pak. Yang pakai spasial tuh cuman ability to pay, kemampuan bayar setiap daerah. Oh, cuma bayarnya aja, sudah spasial ya? Iya, Pak. Pakai apa kemarin spasialnya Anda metodenya? Spasial tuh cuman pakai data SHP, tapi nanti dimasukin ke Tableau. Oh, berarti hanya kayak deskriptif itu, berarti tidak Pak. jadi memang belum menggunakannya, ini aja ngelihat bahwa oh benar antar daerah kemampuan bayarnya beda gitu aja kan. Iya, Pak. Tidak ingin melihat bahwa faktor-faktor apa aja yang menyebabkan itu, terus peta mappingnya kayak apa, mungkin daerah mana sama dengan daerah mana, misalnya basisnya misalnya kabupaten, kan kita bisa melakukan clustering juga itu misalnya. Tapi ya oke lah, kalau memang nanti kita, ya saya khawatirnya kan kalau skripsi terlalu ambisius, nanti terlalu banyak, nanti akhirnya jadi Lama. saya lupa bahwa ini skripsi gitu. Iya. Nah, makanya saya kan bayangin lagi ingin cari gini. Jadi anak S1 yang memang gitu, sekarang kan ada S2 langsung S3. Anda tahu nggak? Jadi S2 kalau Anda bagus, 1 tahun langsung lanjut S3 itu. Itu beasiswa pemerintah ada itu dari ada yang seperti itu. Di luar negeri pun ada yang kayak gitu. Jadi makanya saya kemarin ada beberapa yang ingin ke luar negeri, ada yang langsung S2 langsung S3. Di Jepang ada, di manapun. Nah, itulah misalnya Anda juga kebetulan punya semangat ingin sampai, karena Anda ingat ya, karir di dunia perusahaan asuransi tahu, itu saya berapa kali ketemu yang namanya chief actuary itu ternyata dia doktor itu. Dia nggak pernah nulis gelarnya. Tapi setelah saya kenal jauh, itu yang dari Amerika juga dia dokter. Terus saya ketemu di forumnya, konferennya yang insurans itu, banyak yang dari, terutama yang di kantor-kantor pusat itu kebanyakan mereka adalah dokter. Di Indonesia aja itu yang dokternya nggak banyak. Tapi kalau yang di luar sana itu banyak. Hanya mereka bisa berkarir lintas negara kan jadinya kan. Jadi dia karena dia pendidikannya sampai, nah makanya nih Anda, jadi kalau saya bayangin Anda tadi senang melihat berpetualang agak luas kayak gini, itu kemungkinan bisa sampai ke S2, S3 itu. Kayak Alex tadi sebenarnya punya potensi. Makanya saya beberapa saya kasih rekomendasi untuk sambil cari kerjaan, cari S2 saya bilang itu. Tapi yang beasiswa biar nggak nyusahin orang tua saya bilang gitu. Iya, Pak. Kalau dapat beasiswa kan orang tua seneng kan, tinggal biaya untuk nemeni aja pakai uang sendiri nggak apa-apa, tapi yang untuk sekolahnya kan pakai beasiswa. Tapi kalau memang itu ya sambil kerja, saya akan siap rekomendasi saya bilang itu. Dan beberapa memang yang akhirnya bisa. Nah sekarang mereka yang sudah pada S2 saya dorong untuk ke S3. Jadi syukur bisa keluar, kalau mau ke program ya nggak apa-apa gitu. Nah sementara ini saya libatkan untuk jadi pembimbing dulu supaya mereka mulai tune in lagi kan ke dunia kampus kan. Mungkin kan sudah lama di industri kan sudah mungkin beda kan urusannya. Kalau ini kan harus belajar ini lagi kan, teorinya, ininya, tidaknya. Tapi kayaknya kemarin Pak Antonya lumayan open ya waktu diskusi tentang berbagai metode yang dipakai di sini. Open kok. Ini siapa yang nawarin metodenya, dari siapa waktu itu Anda itu? Oh, kalau ini tuh dari mereka. Kalau metode itu karena kita ada mata kuliah AUK, Pak. AUK itu pakai stokastik.
Jadi dulu, Hmm. analisnya BPJS tuh ngomong kalau ada metode lain selain si Bornhuetter-Ferguson ini, boleh dicoba, Hmm. nanti bisa dibandingkan gitu. Oh, berarti dia memang Ya, berarti open kategorinya kan? Ada yang kadang udahlah iya, kamu lakukan seperti yang kami lakukan aja kan? Ya ada. Maka saya betul, pernah Pak, yaudah untuk kepentingan magangnya ikutin itu daripada rame saya bilang gitu kan. betul, Pak, Tapi kalau malah dia open, nah itu bagus. Artinya berarti dia apa mau kita mencoba dengan metode lain kan untuk betul, Pak, melihat ini. Ya udah berarti kalau saya lihat itu kayaknya moga-moga ya ini bisa cocok. Tetap amin, tetap skenario saya kalau sudah cocok kan bisa kerjanya cepet. Kalau betul, Pak, memang nggak cocok saya milihkan enggak daripada nanti apa kalau memang iya karena target saya kan ini ada selesai semester inilah misalnya tadi target sih sebenarnya bisa iya, di bulan Oktober kan ada ujiannya. Tak kira kalau lihat apa Anda berusaha ini kan dari apa yang sekolah dari Anda kayaknya sih mampu. Tapi betul, Pak, moga-moga sana juga mau support toh juga di sana nggak ada kewajiban kayak kemarin itu kan kewajiban membayar kewajiban ini kan enggak lah. Yang betul, penting kalau memang dibutuhkan Anda supaya masuk lagi ya nggak apa-apa, tapi Anda tetap kerja skripsi tapi untuk kepentingannya kalau kan kepentingan untuk laporan KP beda kan? betul, Pak, Laporan magang itu lah. Kalau betul, Pak, ini besok laporannya berupa namanya bukan laporan KKT tapi laporannya berupa namanya skripsi. iya, Pak, Perbedaannya kan, kalau iya, Pak, kemarin kan dari sisi teori kan Anda nggak saya masalahkan kan, mau iya, apa? Pak, betul, Pak, Kalau ini besok Anda akan diuji teorinya ya, iya, Pak, benar ya, komputasinya dicek. Tapi kalau kemarin laporan magang kan enggak kan, laporan KKT kan enggak ada kan, iya, aman, Pak, kejar-kejar teorinya kan, iya, halus saja. Nah bedanya nanti itu. Jadi Anda harus harus kesiapannya beda. Tapi kalau nanti yang urusan lebih ke ininya kan nanti kita dengan saya kan yang untuk terkait kalau yang sana lebih baik banyak support untuk konteks ke datanya itu. iya, Pak, Soal kerahasiaan kalau ini kemarin di kan dirahasiakan kan ininya namanya apa? data, Identitas heeh, ininya kan dihapus kan oh, jadi Anda nggak tahu identitas saya di BPJS kan? Apa Anda betul, Pak, sempat lihat? enggak, Pak, dirahasiakan, Pak, Iya kan? Iya betul kan? Jadi Anda cuma dapat ininya aja kan variabel tapi nggak lihat apa ID-nya kan? betul, Pak, Lagi nomor BPJS saya langsung di-searching gitu kan. nah, waduh, bisa bisa ketemu gitu. Wow, ini tuh udah penyakitnya gini gini gini. Wah, nanti tahu jadi kan. waduh, Nah, ini saya kira nanti bagus lah saya agak arahkan ke sini dulu moga-moga ini kalau yang tadi karena saya kalau yang 1 2 kebetulan kontaknya lagi agak lemah itu. oke, Pak, Kalau ini kebetulan karena kan kemarin udah KT. iya, Ya oke sementara itu iya, Pak, nanti kalau eee, memang ada hal yang perlu didekat lagi nanti BA aja nanti kita cari waktu untuk online lagi gitu. Nggak baik, harus Pak, nunggu. Kalau jadinya kan nanti harus di hari apa tadi? mhm, di Eh Selasa apa tadi ya? Iya ya, iya, Selasa jam jadinya 9. Selasa, heeh, Iya, kalau yang rutinnya nanti Selasa jam 9 tiap Selasa. Anda boleh nambah untuk kepentingan ini nanti. Tapi linknya akan dipakai sama biasanya. Ya oke, sementara cukup. Ada lagi? Halo? Halo? Halo kok hilang ya? 9, Udah ya? Udah cukup ya oke, sementara ya? Pak, Ya. Ini kayaknya terus sinyalnya agak jelek ini. oke, Ya udah sementara ini ya. Udah ya. Halo? mau tanya sedikit, Pak, ini kan, Ya ya. Ya. kebetulan, Ya. eee, bapaknya yang tadi Hmm. Pak Kok
Putus, suaranya putus-putus ini sebentar. Cepat, sudah bisa dengar baik nggak? Coba keluar nanti terus masuk lagi dulu, kayaknya kok enggak. Halo? Halo?